Suara suamiku, Baskara, terdengar begitu manis saat merayu selingkuhannya di telepon. Ketika aku menyodorkan surat perjanjian cerai di hadapannya, dia bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Dia menyambar pulpen mewahnya dan membubuhkan tanda tangannya dengan goresan yang cepat dan ceroboh. Ketika aku menjual rumah megah kami di Menteng seharga 80 miliar rupiah dan pindah kembali ke Gria Tawang mewah milikku, mertuaku, yang tiba-tiba kehilangan segalanya, benar-benar hancur. Sayang, jangan marah ya, besok aku temui kamu. Perempuan tua itu tidak penting. Kalau bukan karena papa memaksaku menikah dengan seseorang dari kalangan yang sederajat, apa kamu pikir aku akan meliriknya? Aku berdiri di balik pintu ruang kerja. Kehangatan dari teh melati yang baru saja kuseduh perlahan memudar, sama seperti hatiku yang semakin dingin setiap detiknya. Suara Baskara menyaring melalui pintu yang sedikit terbuka. Nada bicaranya begitu manis hingga menyakitkan secara fisik, sebuah kemanisan yang tidak pernah dia tunjukkan padaku selama 2 tahun terakhir. Kamulah cinta sejatiku. Begitu aku berhasil mengambil semua asetnya, aku akan langsung menceraikannya. Menipunya itu mudah sekali. Dia bahkan tidak pernah melihat satupun buku besar perusahaan selama bertahun-tahun. Buku-buku jariku memutih saat aku mencengkeram tepi cawan teh. Betapa ironis. Aku hanya ingin membawakannya secangkir teh. Sebagai gantinya, aku mendengar pengakuan paling tulus yang pernah dia buat. Bayanganku yang terdistorsi bergetar di permukaan teh. Soraya Wirjawan, wanita yang telah menghabiskan 10 tahun terakhir di rumah ini, telah menjadi bahan tertawaan. Aku mundur dalam diam, dan meletakkan cangkir teh itu di konsol lorong. Lalu, aku kembali ke kamar tidur utama kami. Jantungku berdebar kencang, tapi aku tidak meneteskan air mata sedikitpun. Kata orang, ketika rasa sakit mencapai puncaknya, air mata akan mengering. Wajahku terpantul di cermin rias. Kulitku masih halus, tetapi garis-garis halus sudah mulai terbentuk di sekitar mataku. Aku memaksakan seulas senyum. Wanita di cermin itu tersenyum kembali, tetapi ekspresinya lebih menyedihkan daripada isak tangis manapun. Pernikahan 10 tahun, dikhianati sepenuhnya. Aku merogoh laci paling bawah dan mengeluarkan berkas yang telah kusiapkan. Sentuhan kertas yang dingin dan halus sedikit menenangkanku. Itu adalah surat perjanjian cerai yang telah kubuat dan revisi berkali-kali selama 3 bulan terakhir. Setiap klausulnya telah ditinjau dengan cermat oleh pengacaraku. Baskara tidak tahu bahwa istri yang dianggapnya begitu mudah ditipu ini bukanlah lagi wanita muda naif yang pernah mempertaruhkan segalanya demi cinta. Aku menarik napas dalam-dalam, dan dengan surat perjanjian serta pulpen di tangan, aku menuju ruang kerja. Langkahku ringan, diserap oleh karpet tebal. Sama seperti semua kesedihan yang telah kutelan selama bertahun-tahun. Melalui pintu, aku masih bisa mendengar Baskara menenangkan selingkuhan mudanya. Kamu suka set perhiasan yang aku belikan? Jauh lebih bagus dari semua milik Soraya. Tentu saja, kamu jauh lebih cantik darinya. Aku mendorong pintu hingga terbuka lebar. Baskara berbalik terkejut. Dia masih menempelkan telepon di telinganya, dan ekspresi manis yang memuakan di wajahnya langsung membeku. Dia buru-buru menutup telepon dan memaksakan senyum. Soraya, kenapa kamu tidak mengetuk? Kalau aku mengetuk, aku akan melewatkan pengakuan yang begitu indah, kataku dengan tenang, membentangkan surat perjanjian cerai di atas meja mahoni miliknya. Tanda tangani. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi bingung, dan akhirnya menjadi rasa lega yang aneh. Apa ini? Surat perjanjian cerai, tepat seperti yang kamu rencanakan. Aku hanya mempermudah urusanmu agar tidak perlu repot-repot mencuri asetku. Baskara membaca sekilas surat itu dan tertawa. Soraya, aku rasa kamu salah paham. Itu tadi hanya klien. Terkadang kamu harus menyanjung mereka. Larasati Putri, 25 tahun, mantan resepsionis di perusahaanmu, baru-baru ini dipromosikan menjadi sekretaris pribadimu. Aku mengucapkan informasi itu dari luar kepala. Kalian sudah bersama selama 2 tahun 3 bulan. Bulan lalu, kamu bahkan membelikannya sebuah kondominium di Kemang atas nama perusahaan. Omong-omong, karena itu dibeli dengan dana pernikahan, aku berhak untuk menuntutnya. Wajah Baskara berubah pucat. Kamu menyelidikiku. Aku hanya melindungi hak-hakku yang sah. Aku menyodorkan pulpen kepadanya. Tanda tangani selagi aku masih bersedia mengakhiri ini secara damai. Dia menatapku selama beberapa detik dan tiba-tiba tersenyum seolah semua ini hanyalah lelucon. Dia mengambil pulpen itu dan menandatanganinya dengan tulisan tangan yang luwes dan elegan tanpa membaca isinya. Kamu tidak akan melihat klausulnya. Aku mengingatkannya dengan ramah. Apa yang perlu dilihat? Dia menutup map itu dengan acuh tak acuh. Kamu tidak akan bisa hidup tanpaku. Pada akhirnya kamu akan memohon padaku untuk rujuk. Soraya, gadis kaya sepertimu tidak ada apa-apanya di luar keluarga kami. Aku mengambil surat perjanjian itu dan tersenyum tipis. Terima kasih atas kerjasamamu, Baskara.
Aku harap kamu dan sekretaris pribadimu sangat bahagia. Saat aku berbalik untuk pergi, aku mendengarnya berteriak di belakangku. Berhenti membuat keributan. Kamu tahu besok ulang tahun ibuku, kan? Jangan lupa siapkan hadiahnya. Aku tidak berbalik, aku menutup pintu dalam diam. Kembali di kamar tidur, aku mengunci pintu. Baru saat itulah tubuhku mulai bergetar. Pernikahan 10 tahun berakhir begitu saja. Aku pikir aku akan pingsan, bahwa aku akan menangis berderai-derai, tetapi anehnya aku hanya merasakan kelegaan yang luar biasa. Ponselku bergetar. Pesan dari Baskara, jangan berlebihan, besok kita makan siang di rumah ibuku bersama. Aku tidak membalas. Sebaliknya, aku menelepon pengacaraku, Pak Adnan. Dia sudah menandatanganinya, ya, tanpa membacanya. Sempurna. Sampai jumpa besok pagi. Setelah menutup telepon, aku membuka brankas dan mengeluarkan sebuah map tebal. Isinya adalah semua bukti yang telah kukumpulkan selama 2 tahun terakhir. Catatan hotel, laporan bank, log panggilan. Aku mengelus kertas-kertas itu dan teringat saat Baskara melamarku di bawah pohon sakura 7 tahun lalu. Cinta di matanya tampak begitu nyata. Bagaimana kami bisa sampai seperti ini? Saat kuliah, Baskara adalah ketua BEM, cerdas, dan karismatik. Dia mendekatiku selama 2 tahun. Aku berasal dari keluarga pemilik Wirjawan Group. Ayahku adalah seorang taipan terkenal. Baskara berasal dari keluarga dengan koneksi politik dan bisnis yang kuat. Sepintas, kami adalah pasangan yang sempurna. Ayahku memperingatkanku bahwa keluarganya rumit, tetapi aku, yang buta karena cinta, bersikeras hanya dia atau tidak sama sekali. 2 tahun pertama pernikahan terasa manis sampai perusahaan ayahku mengalami masa sulit. Sikap mertuaku berubah dalam semalam. Ibu mertuaku mulai mengkritikku karena bersikap seperti gadis kaya manja, dan Baskara menjadi semakin jauh, bukan karena pekerjaan, tetapi karena ketidakpedulian murni. Aku membuka galeri ponselku, dan menemukan foto keluarga dari tahun lalu. Sungguh foto yang harmonis. Aku tampak anggun dan tenang. Baskara tampan dan berwibawa. Mertuaku tersenyum. Siapa yang akan membayangkan itu? Siang itu juga, setelah mengambil foto itu, Baskara pergi menemui Larasati Putri. Di luar, hari sudah mulai gelap. Aku bangkit dan mulai mengemas sebuah koper kecil. Aku akan pergi pagi-pagi sekali. Rumah di Menteng ini atas namaku. Itu adalah hadiah pernikahan dari ayahku. Setelah perceraian, itu akan tetap menjadi milikku. Memikirkan raut wajah Baskara ketika dia mengetahui kebenarannya memberiku sedikit rasa antisipasi. Ponselku berdering lagi. Itu dari ibu mertuaku, Eleanor. Soraya, jangan lupa pesan kambing guling dari catering terkenal di kota untuk besok. Ayah mertuamu sangat menyukainya. Iya, Bu Eleanor, jawabku, besok akan menjadi hari yang menarik. Ketika cahaya fajar menyaring melalui tirai dan mengenai mataku, aku merasa bingung sejenak, seolah-olah aku masih dalam mimpi manis yang kubuat sendiri di mana suamiku mencintaiku. Pernikahan kami bahagia dan hidupku sempurna, sampai aku melihat surat perjanjian cerai yang ditandatangani di meja nakas. Aku duduk tegak. Jari-jariku tanpa sadar menyentuh tanda tangan Baskara yang mewah. Tintanya sudah kering, sama seperti cinta di antara kami. Layar ponsel menyala. 07.15 pagi. 3 panggilan tak terjawab dan 5 pesan, semuanya dari Baskara. Aku membuka layar. Pesan terakhir tiba 10 menit yang lalu. Aku tidak ingat apa yang aku katakan semalam. Aku mabuk. Berhentilah marah. Hari ini ulang tahun ibu. Aku akan menjemputmu jam 10.00. Aku tertawa getir dan melempar ponsel ke samping. Strategi khas Baskara, berpura-pura mabuk, bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Aku telah melihat taktik ini secara berulang kali selama 2 tahun terakhir. Wanita di cermin memiliki sedikit lingkaran hitam, tetapi tatapannya sangat jernih. Aku membasuh wajahku dengan air dingin, merasakan hawa dingin yang menembus tulangku. Mulai hari ini, aku bukan lagi menantu keluarga Cokro, bukan juga embel-embel bagi Baskara. Aku akan menjadi Soraya Wirjawan lagi. Koperku terbuka di tempat tidur. Aku hanya mengemas barang-barang penting dan barang berhargaku. Aku akan punya banyak waktu untuk mengurus sisanya begitu aku mendapatkan kembali kepemilikan penuh atas rumah ini. Baskara pikir aku tidak bisa hidup tanpanya. Oh, dia akan segera tahu betapa salahnya dia. Tepat pukul 08.00 golo bel pintu berbunyi. Melalui kamera keamanan, aku melihat wajah Ratih yang familiar dan tajam. Hari ini, dia mengenakan setelan kerja yang sempurna dan memegang 2 kopi artisan. Jadi, bajingan itu sudah menandatanganinya? Tanyanya tidak sabar begitu aku membuka pintu. Matanya berbinar seperti rubah yang melihat mangsanya. Aku mengangguk dan mengeluarkan surat perjanjian dari tasku untuk menyerahkannya. Ditandatangani tanpa melihat, Ratih dengan cepat membolak-balik kertas-kertas itu,
Senyum terbentuk di bibirnya. Sempurna. Si bodoh itu tidak tahu apa yang baru saja dia tanda tangani. Dia menunjuk sebuah klausul di halaman terakhir. Lihat di sini, dia setuju untuk melepaskan semua hak atas properti dan semua aset yang ada di dalamnya. Rumah ini sepenuhnya milikmu sekarang. Dia masih percaya itu atas namanya. Tidak pernah. Tapi karena dia yang membayar iuran lingkungan dan tagihan utilitas sejak kita menikah, aku menyesap kopi yang dibawanya. Manis yang samar di tengah kepahitan. Ratih tertawa begitu keras hingga hampir tersedak kopinya. Ya Tuhan, aku ingin sekali melihat wajahnya ketika dia tahu. Dia meletakkan cangkirnya dan tiba-tiba menjadi serius. Soraya, apa kamu yakin tentang ini? Begitu kamu mengajukan ini ke pengadilan, tidak ada jalan untuk kembali. Jalan kembali? Aku mendekati jendela dan melihat mawar yang mekar di taman. Mawar yang ditanam sendiri oleh Baskara untukku di awal pernikahan kami. Jalan itu sudah tertutup 2 tahun lalu. Saat pertama kali dia selingkuh dariku. Ratih menghela napas dan mengeluarkan amplop manila dari tas desainer miliknya. Kalau begitu, kamu akan membutuhkan ini. Aku membukanya. Di dalamnya ada setumpuk foto dan beberapa laporan bank. Di foto-foto itu, Baskara dengan mesra memeluk seorang wanita muda di berbagai lokasi. Restoran mewah, pintu masuk hotel bintang 5, bahkan teater di Taman Ismail Marzuki yang dulu sering kami kunjungi. Wanita itu tampak berusia awal 20-an dengan rambut panjang dan mata besar. Itu adalah Larasati Putri, orang yang sama yang dia ajak bicara di telepon tadi malam. Di hari ulang tahunmu, dia bilang ada keadaan darurat di perusahaan dan pergi. Kenyataannya, dia membawa gadis itu ke Bali, kata Ratih, menunjuk foto dengan latar belakang laut dan langit biru. Dengan uang dari rekening gabungan kalian. Aku meninjau laporan bank. Jari-jariku sedikit gemetar, bukan karena sedih, tetapi karena amarah. Baskara telah menggunakan uang kami untuk membelikan Larasati barang-barang mewah, membayar sewanya, dan bahkan membiayai pembukaan sebuah kedai kopi butik. Terima kasih, Ratih. Aku menyimpan dokumen-dokumen itu. Ini akan sangat berguna bagiku. Kita sudah berteman selama 10 tahun. Soraya, jangan sungkan. Sejak kuliah, aku tahu Baskara tidak baik untukmu. Kalau saja kamu tidak begitu tergila-gila. Soraya yang dulu terlalu naif, potongku, menggelengkan kepala. Yang berdiri di sini sekarang hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Saat kami berbicara, kami mendengar suara kunci pintu depan diputar. Ratih dan aku saling berpandangan. Dia dengan cepat memasukkan kembali kertas-kertas itu ke dalam tasnya. Baskara masuk, mengenakan setelan tajam. Dia tampak terkejut melihat Ratih, tetapi segera tersenyum palsu seperti biasa. Ratih, kejutan sekali. Kenapa tidak memberitahu kami? Aku tidak perlu melapor padamu untuk datang menemui Soraya. Balas Ratih. Tidak mau kalah. Baskara mengerutkan kening dan menoleh padaku. Soraya, kamu sudah siap? Ibu baru saja menelepon lagi untuk menyuruh kita cepat. Aku tidak akan pergi, kataku dengan tenang, menyesap kopi terakhirku. Apa? Wajah Baskara menjadi gelap. Berhenti bercanda. Aku minta maaf atas apa yang terjadi semalam. Semalam? Aku pura-pura tidak tahu. Oh, maksudmu saat kamu menyebutku perempuan tua dan berencana mencuri asetku? Wajah Baskara memerah seperti tomat. Dia melirik Ratih ke samping dan merendahkan suaranya. Mari kita bicarakan ini secara pribadi. Tidak perlu. Aku mengeluarkan ponselku dan memutar rekaman itu. Suara Baskara terdengar jelas. Perempuan tua itu tidak penting. Kalau bukan karena papa memaksaku menikah dengan seseorang dari kalangan yang sederajat, apa kamu pikir aku akan meliriknya? Wajah Baskara berubah dari merah menjadi putih. Dia mencoba merebut ponselku, tetapi Ratih menghalanginya. Tuan Cokro, apakah Anda berpikir untuk menyentuhnya? Soraya, kamu merekamku. Baskara menatapku tidak percaya. Kapan kamu menjadi seperti ini? Tepat di saat aku berhenti mempercayai kebohonganmu dan belajar membela diri. Baskara menarik napas dalam-dalam dan kembali ke ekspresi arogannya. Soraya, itu hanya kata-kata untuk menyenangkan klien. Kamu tahu bagaimana bisnis itu, seperti perang. Terkadang kamu tidak punya pilihan selain tidur dengannya, membelikannya kondominium di Kemang, dan membawanya berlibur ke Bali dengan uang kita. Dengan setiap kata, aku melangkah ke arahnya. Baskara mundur. Apa kamu pikir aku masih gadis yang luluh dengan beberapa kata manis? Desakku. Baskara terdiam sejenak, terpojok oleh momentumku. Aku mengambil kesempatan untuk mengeluarkan salinan surat perjanjian cerai. Kamu sudah menandatanganinya. Jadi mari kita hentikan sandiwara ini. Menurut perjanjian, rumah ini milikku, dan sisa aset pernikahan dibagi 2. Aku tersenyum licik. Tentu saja, jika kamu bersikeras ke pengadilan,
Aku tidak keberatan menyajikan masalah Nona Larasati dan bukti-bukti ini kepada hakim. Melihat foto-foto itu, Baskara akhirnya menunjukkan tanda-tanda panik. Kamu menyelidikiku? Sama saja, bukankah kamu juga telah menyelidiki status keuangan perusahaan ayahku? Kalimat itu sepertinya mengenai sasaran. Ekspresinya tiba-tiba berubah ganas. Jadi, ini rencanamu sejak awal, Soraya. Kamu pikir kamu bisa mengambil sebagian dari kekayaan keluargaku dengan perceraian? Teruslah bermimpi. Aku tidak peduli dengan kekayaan keluargamu, kataku dengan tenang. Aku hanya ingin mengambil kembali bagianku. Baskara tertawa dingin. Bagianmu? Apa yang kamu miliki? Rumah ini atas namaku. Mobil aku yang beli. Dan kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Aku tidak bisa menahan tawa. Baskara, jelas sekali kamu tidak pernah melihat catatan properti di kantor pertanahan. Rumah ini adalah hadiah pernikahan dari ayahku. Selalu atas namaku. Dan soal pekerjaan, aku mengeluarkan kartu nama dari laci. Aku adalah pemegang saham dan konsultan keuangan di Wirjawan Group. Gaji tahunanku 2,5 miliar rupiah. Tidak sebanyak gajimu, tapi cukup untuk hidup mandiri. Baskara membeku seolah-olah baru saja dipukul. Tentu saja, dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Setelah kami menikah, dia memintaku menjadi ibu rumah tangga. Dia bilang agar aku bisa hidup nyaman. Tetapi kenyataannya adalah untuk mengisolasiku dari dunia luar. Sekarang, tolong tinggalkan rumahku. Aku menunjuk ke pintu. Senin depan, perusahaan pindahan akan datang untuk mengambil barang-barangmu. Siapkan. Wajah Baskara berubah warna beberapa kali, dan akhirnya, setelah menatapku dengan tajam, dia keluar sambil membanting pintu. Ruang tamu langsung sunyi. Ratih dan aku sama-sama menghela napas panjang. Lega sekali, seru Ratih, bertepuk tangan. Dia tampak seperti menelan lalat. Tiba-tiba, gelombang kelelahan menyapuku, dan aku ambruk di sofa. Perasaan 10 tahun berakhir begitu saja. Bukannya aku tidak merasa nostalgia, tetapi logika memberitahuku bahwa pernikahan ini seharusnya sudah berakhir jauh lebih cepat. Sekarang apa? Tanya Ratih, duduk di sampingku dan menawarkan segelas air. Pertama, aku akan bertemu dengan pengacaraku untuk mendaftarkan perjanjian ini di pengadilan dan mulai melikuidasi aset. Baskara pasti menyembunyikan banyak aset. Aku harus menemukannya. Apa kamu butuh bantuanku? Tentu saja. Aku menatapnya dengan rasa terima kasih. Tapi saat ini, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Apa? Aku menunjuk ke lemari pakaian. Bantu aku memilih gaun. Pukul 10.00. Aku harus pergi ke pesta ulang tahun ibu mertuaku. Mata Ratih melebar. Kamu gila? Dengan kekacauan yang baru saja terjadi, kamu akan pergi ke pesta ibunya? Justru itu sebabnya aku harus pergi. Aku berdiri dan berjalan menuju lemari. Aku akan mengumumkan perceraian di depan semua orang. Agar keluarga Cokro tidak punya kesempatan untuk mengarang rumor. Ratih menahan napas. Itu deklarasi perang total. Bukan. Aku mengeluarkan gaun hitam yang elegan. Ini adalah akhir dari perang. Saat aku sedang berpakaian, ponselku berdering lagi. Itu nomor ibu mertuaku. Aku mengaktifkan mode pengeras suara. Soraya. Apa kamu sudah memesan kambing gulingnya? Baskara bilang kamu tidak enak badan. Suara bernada tinggi Eleanor terdengar dengan latar belakang bising yang menandakan pesta sudah dimulai. Sudah dipesan Bu Eleanor. Suaraku terdengar normal. Aku baik-baik saja, hanya sedikit sakit kepala. Aku akan segera ke sana. Oh, bagus, dan berpakaianlah yang pantas. Beberapa tamu penting akan datang hari ini. Ibu mertuaku berhenti sejenak dan merendahkan suaranya. Istri kepala dinas tata kota akan ada di sana. Bicaralah sedikit dengannya. Salah satu proyek Baskara sedang menunggu persetujuan dari dinas itu. Aku hampir tidak bisa menahan tawa getir. Baik, Bu Eleanor. Menutup telepon, Ratih menatapku tidak percaya. Apa kamu benar-benar akan membawakan mereka kambing guling? Tentu saja. Aku tersenyum sedikit. Adegan terakhir harus berkesan. Ratih menggelengkan kepala. Soraya, aku tidak pernah tahu kamu begitu menakutkan. Aku tidak menakutkan. Aku menatap diriku di cermin saat mengoleskan lipstik merah tua. Aku telah kembali menjadi diriku sendiri. Wanita di cermin mengenakan gaun hitam yang tajam. Bibirnya merah darah dan tatapannya setajam pedang. Itulah Soraya Wirjawan yang sebenarnya. Bukan menantu keluarga Cokro, bukan juga aksesori Baskara. Bintang dari Wirjawan Group, seekor Phoenix yang terlahir kembali dari abu. Keluarga Cokro pikir aku akan pergi sambil menangis dan dengan tangan hampa. Yah, mereka salah besar. Pertunjukan baru saja dimulai. Kambing guling dari catering terkenal di Jakarta itu datang dalam sebuah wadah termal yang mewah, mengeluarkan aroma yang menggiurkan. Aku memegangnya di depan pintu rumah mewah mertuaku di Sentul dan menarik napas dalam-dalam.
Mungkin ini akan menjadi kali terakhir aku masuk melalui pintu itu sebagai menantu mereka. Aku menekan bel 3 kali. Bu Siti, asisten rumah tangga, membuka pintu. Melihatku, wajahnya berseri-seri. Nyonya Soraya, senang sekali melihat Anda. Tuan Baskara sedang mencari Anda. Selamat ulang tahun, Bu Siti. Aku memberinya sebuah amplop kecil. Itu juga hari ulang tahunnya. Keluarga Cokro tidak pernah peduli dengan hal-hal seperti ini, tetapi aku ingat setiap tahun. Mata Bu Siti berkaca-kaca dan dia mencoba menolak, tetapi suara bernada tinggi ibu mertuaku terdengar dari ruang tamu. Apakah itu Soraya? Suruh dia masuk. Semua tamu sudah di sini. Aku memberi isyarat agar Bu Siti menerima amplop itu dan berjalan masuk ke ruangan megah membawa kambing guling. Ruang tamu rumah itu luas dan terang. Di bawah lampu gantung kristal, 3 meja besar dipenuhi oleh kerabat keluarga Cokro dan tamu-tamu terhormat. Ayah mertuaku, Richard, duduk di meja utama mengobrol dengan kepala dinas tata kota. Eleanor berkeliling ruangan seperti kupu-kupu sosial. Baskara duduk di dekat meja utama dengan kursi kosong di sampingnya, jelas disediakan untukku. Melihatku, tatapannya menjadi gelap. Dia mendekat dengan cepat dan berbisik. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Kenapa tidak? Kataku, tersenyum dan meninggikan suaraku. Ibumu secara eksplisit memintaku membawakan kambing guling. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Eleanor mendekat setelah mendengar kami, dan mengambil wadah itu dari tanganku dengan senyum puas. Soraya kami memang yang paling perhatian. Dia menoleh ke para tamu. Menantuku tahu betul cara mengurus keluarga. Para tamu merespons dengan pujian, memuji keberuntungan keluarga Cokro. Aku memperhatikan rahang Baskara mengeras. Ayo duduk di sini. Ibu mertuaku mengambil tanganku dan menuntunku ke kursi di sebelah Baskara. Ibu Wijoyo sangat ingin bertemu denganmu. Aku duduk dengan patuh dan mengangguk pada Ibu Wijoyo, yang duduk di seberangku. Dia adalah wanita elegan berusia 50-an, tetapi dengan tatapan yang sangat tajam. Dia mengamatiku dengan saksama. Soraya, kamu terlihat luar biasa. Kudengar proyek baru ayahmu di Surabaya berjalan lancar. Senyum Eleanor sedikit membeku. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ayahku dan keluarga Cokro adalah saingan bisnis. Syukurlah semuanya berjalan baik, jawabku dengan sopan. Ayahku selalu bilang bahwa dalam bisnis kita harus bijaksana, dan tidak pernah menginginkan apa yang bukan milik kita. Itu adalah sindiran untuk beberapa proyek agresif yang baru-baru ini dilakukan oleh keluarga Cokro. Senyum tipis muncul di mata Ibu Wijoyo, tetapi wajah ayah mertuaku menjadi gelap. Di bawah meja, Baskara mencubit pahaku dengan keras. Tak terpengaruh, aku perlahan mengeluarkan salinan surat perjanjian cerai dari tas desainerku. Aku meletakkannya di atas meja putar di tengah meja dan mendorongnya sedikit. Karena kita semua berkumpul hari ini, aku punya pengumuman. Dokumen itu berputar perlahan dan berhenti tepat di tengah meja utama. Eleanor mengambilnya dengan bingung. Setelah melihat sekilas, wajahnya berubah drastis. Apa ini? Surat perjanjian cerai? Ya, Baskara menandatanganinya kemarin. Ruang makan menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju pada Baskara dan aku. Baskara melompat. Kursinya bergeser di lantai dengan suara keras. Soraya, apa yang kamu lakukan? Masih duduk? Aku menatapnya dari atas ke bawah. Bukankah kamu sendiri yang bilang bahwa Larasati Putri adalah cinta sejatimu dan aku hanyalah perempuan tua? Omong kosong, Eleanor menjerit. Baskarku tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Aku mengeluarkan ponselku dan memutar rekaman itu. Suara Baskara menggema jelas di ruang makan yang sunyi. Perempuan tua itu tidak penting. Kalau bukan karena papa memaksaku menikah dengan seseorang dari kalangan yang sederajat, apa kamu pikir aku akan meliriknya? Ketika rekaman itu berakhir, bisik-bisik menyapu ruangan. Wajah Baskara berubah dari merah menjadi putih, lalu menjadi pucat pasi. Eleanor merebut surat perjanjian dari tangan Richard, membolak-baliknya dengan cepat, dan suaranya bergetar. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Baskara menandatangani ini? Rumah itu milikku. Atas hak apa? Karena sertifikat tanahnya atas namaku, kataku, berdiri. Rumah itu adalah hadiah pernikahan dari ayahku, selalu atas namaku. Pembohong, Eleanor benar-benar meninggalkan citra kalangan atasnya. Itu rumah keluarga kami. Baskara yang membayar renovasi dan semua tagihan selama ini. Eleanor, aku sengaja menggunakan nama depannya untuk memprovokasi. Jangan bilang Anda tidak tahu bahwa pengeluaran yang dilakukan dengan dana pernikahan untuk properti pribadi tidak dapat diklaim setelah perceraian, kan? Itu hukum dasar. Richard tiba-tiba memukul meja. Cukup, dia menatap Baskara dengan marah. Apa maksud semua ini? Baskara tergagap, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku menjawab untuknya. Pak Richard,
Baskara telah berselingkuh dengan seorang Nona Larasati Putri selama lebih dari 2 tahun. Dia membelikannya kondominium, mendirikan kedai kopi untuknya, membawanya ke Bali, semua dengan uang dari rekening gabungan kami. Aku mengeluarkan foto-foto yang diberikan Ratih dan menyebarkannya di atas meja. Kemarin, ketika aku memintanya bercerai, dia menandatangani tanpa membaca. Kurasa dia sedang terburu-buru untuk membawa wanita itu masuk ke keluarga. Foto-foto itu beredar di antara para tamu, diiringi bisikan. Ibu Wijoyo mengambil satu dan berkomentar, "Pak Jokro, selera anak Anda bagus juga." Gadis itu menawan. Wajah Richard menjadi kelabu. Eleanor, bertingkah seperti orang gila, menerjangku. "Kamu menjebak anakku." Aku melangkah ke samping. Dia tersandung dan hampir jatuh. Baskara menangkapnya dan berteriak marah padaku. "Soraya, kamu menipuku." "Menipumu?" Aku tertawa dingin. "Kamu yang putus asa ingin bercerai, menandatangani tanpa membaca perjanjian. Sekarang kamu gugup karena tahu rumah itu bukan milikmu?" Semuanya diam. Raungan Richard membungkam ruangan. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan berbicara kepada para tamu. "Saya minta maaf. Masalah keluarga telah merusak malam ini. Saya akan mengundang Anda semua lain hari untuk menebusnya." Itu adalah caranya mengusir mereka. Para tamu berdiri dengan canggung dan pamit. Hanya Ibu Wijoyo, sebelum pergi, menatapku dengan saksama dan berkata dengan suara rendah, "Jika kamu butuh bantuan, hubungi saya." Ketika semua orang luar sudah pergi, Richard mencengkeram kerah ke meja Baskara. "Bodoh, bagaimana bisa kamu menandatangani tanpa membaca?" "Pa, aku tidak tahu dia merekamku," gagap Baskara. "Masalahnya bukan rekamannya," teriak Richard. "Masalahnya adalah kamu ketahuan dan dipermalukan." Eleanor berlari ke arahku, hampir menancapkan kukunya ke wajahku. "Tidak tahu berterima kasih. Kami menafkahimu selama 10 tahun. Dan begini caramu membalas kami." "Menafkahiku?" Aku tidak bisa menahan tawa. "Eleanor, apa Anda lupa dengan dana perwalian 30 miliar rupiah yang ayahku siapkan saat aku menikah dengannya? Apa Anda lupa seberapa banyak bantuan yang kuberikan pada keluargamu dengan koneksiku selama ini?" Aku menoleh ke Richard. "Pak Richard, siapa yang membantumu dengan proyek pengembangan kota itu, perubahan zonasi lahan itu?" Tatapan Richard jelas goyah. Dia ingat. Aku menyelesaikannya melalui ayah seorang teman kuliah, yang saat itu menjabat sebagai wakil sekretaris perumahan. Aku mengambil tas desainerku dan menuju pintu. "Baiklah, jika tidak ada lagi, aku pamit. Pengacaraku akan menghubungi Baskara untuk urusan administrasi." "Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja, Soraya?" Baskara berlari menghalangi jalanku. "Perjanjiannya sudah disahkan di notaris. Pengacaraku punya salinannya. Omong-omong, menurut klausul 7, kamu punya 10 hari untuk mengosongkan rumah itu." Eleanor berteriak histeris. "Kalau begitu kita akan bertemu di pengadilan." Aku mendorong Baskara ke samping. Meskipun aku tidak yakin Nona Larasati akan suka hubungan kalian menjadi berita utama di tabloid. Kalimat itu seperti seember air dingin bagi keluarga itu. Richard adalah yang pertama memulihkan ketenangannya. Dia menghentikan istri dan putranya yang marah dan menatapku dengan wajah muram. "Soraya, kita ini keluarga. Kenapa harus sampai seperti ini? Kalau kamu punya syarat, kita bisa bicara." "Sudah terlambat, Richard." Aku menggunakan nama depannya lagi. "Syaratnya ada di dalam perjanjian. Rumah itu untukku. Sisa aset pernikahan dibagi rata. Sangat adil." "Adil," jerit Eleanor. "Kamu tidak akan mengambil 1 sen pun dari keluarga ini." Aku tidak ingin berdebat lagi dan langsung berjalan keluar pintu. Di belakangku, aku mendengar teriakan marah Richard, isak tangis dan hinaan Eleanor, serta suara Baskara menghancurkan sesuatu. Bu Siti berdiri di dekat pintu dengan mata berkaca-kaca dan diam-diam menawariku payung. Hujan sudah mulai turun. "Terima kasih, Bu Siti, hati-hati," kataku pelan. Saat aku meninggalkan rumah mewah itu, hujan semakin deras. Aku tidak membuka payung, membiarkan tetesan dingin mengenai wajahku dan bercampur dengan air mataku yang panas. Pernikahan 10 tahun berakhir begitu saja. Bukannya tidak sakit, tetapi perasaan lega jauh lebih besar. Di dalam tasku, ponselku bergetar. Pesan dari Ratih. "Bagaimana hasilnya? Mereka masih hidup?" Aku membalas dengan ya dan menekan nomor lain. "Detektif swasta Raibun, ini aku." "Ya, Anda bisa memulai penyelidikan mendalam, terutama transaksi keuangan Jokro Group selama 2 tahun terakhir." "Ya, secepat mungkin." Setelah menutup telepon, aku memanggil taksi online. Saat aku masuk, sopir menatapku melalui kaca spion. "Kemana, Bu?" Aku berpikir sejenak. "Ke kantor pusat Wirjawan Group, tolong. Sudah waktunya untuk pulang." 1 jam kemudian, aku duduk di kantor ayahku yang luas di Manhattan sambil memegang secangkir teh panas.
Tubuhku masih sedikit gemetar. Ayahku berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dengan punggung menghadapku, mendengarkan ceritaku dalam diam. Apa kamu benar-benar siap untuk bertarung habis-habisan? Akhirnya dia berkata. Suaranya dalam dan berat. Pa, aku tidak punya pilihan lain. Aku menggenggam cangkir itu erat-erat. Baskara tidak hanya selingkuh sekali, tapi berkali-kali. Keluarganya tidak pernah menganggapku sebagai bagian dari mereka. Ayahku berbalik dan matanya menunjukkan ketajaman yang ku kenal baik. Aku tidak memintamu untuk mundur. Aku bertanya apakah kamu siap untuk perang total. Keluarga Cokro tidak akan mempermudahmu. Aku meletakkan cangkir itu dan berdiri untuk menatap matanya. Aku punya bukti perselingkuhan Baskara dan surat perjanjian cerai yang ditandatanganinya. Rumah itu atas namaku. Mereka tidak bisa mengambilnya. Itu hanya puncak gunung es. Ayahku berjalan ke mejanya dan mengeluarkan sebuah dokumen. Ada rumor bahwa grup keluarga mereka memiliki masalah likuiditas. Mungkin saja mereka telah menggelapkan dana dari perusahaan. Aku mengambil dokumen itu dan membolak-baliknya. Itu adalah buku besar untuk sebuah pabrik tekstil yang kami miliki bersama, ya, secara nominal pabrikku. Ayahku menunjuk beberapa angka aneh. Keberadaan dana ini tidak jelas. Aku curiga keluarga Cokro mengalirkannya. Tanganku mulai gemetar. Pabrik itu adalah bagian dari dana perwalian pernikahanku dan selalu dikelola oleh keluarga Baskara. Jika mereka benar-benar menggelapkan dana, aku akan menyelidikinya secara tuntas. Pa, aku butuh bantuanmu. Ayahku meletakkan tangannya di bahuku. Seluruh wirjawan grup mendukungmu. Dia berhenti sejenak. Tapi hati-hati. Binatang yang terpojok itu berbahaya. Keluarga Cokro bukanlah musuh yang mudah. Aku mengangguk. Aku sudah punya rencana. Pertama, melikuidasi semua aset pernikahan. Kedua, mencari bukti aset yang digelapkan oleh Baskara. Ketiga, ponselku berdering lagi. Itu nomor Baskara. Aku langsung menutupnya. Sebuah pesan masuk. Kamu pikir kamu menang? Lihat saja nanti. Aku akan membuatmu berlutut memohon padaku untuk rujuk. Aku tersenyum dingin dan membalas, jangan lupa kosongkan rumah dalam 10 hari. Kalau tidak, sampai jumpa di pengadilan. Dan aku memblokir nomornya. Perang baru saja dimulai, dan kali ini, tidak akan ada lagi kelemahan di pihakku. Kantor pusat Cokro Group berdiri megah di kawasan bisnis Sudirman. Dinding kaca 35 lantainya berkilauan di bawah matahari. Aku berdiri di seberang jalan menatap gedung itu, yang dulu sebagian adalah rumahku. Aku merasakan sesak di tenggorokan. Aku tidak pernah menginjakkan kaki di sana selama 7 tahun. Sejak Baskara mengambil alih sebagai CEO, dia selalu mengatakan perusahaan adalah medan perang pria. Dan aku hanya perlu tampil cantik di rumah. Sekarang, aku sadar itu hanya alasan untuk menyingkirkanku dari bisnis keluarga. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan kerah mantel desainerku, dan berjalan menuju gedung itu. Hari ini, aku sengaja memilih setelan kerja hitam yang sempurna. Rambutku diikat ekor kuda tinggi yang rapi dan riasan yang canggih namun halus. Aku ingin keluarga Cokro melihat bahwa Soraya Wirjawan bukan lagi ibu rumah tangga yang bisa mereka manipulasi sesuka hati. Resepsionis di lobi adalah orang baru. Dia menatapku dengan senyum profesional. Selamat pagi. Apakah Anda punya janji? Saya tidak punya janji, kataku dengan tenang. Saya Soraya Wirjawan, istri Tuan Cokro. Saya di sini untuk bertemu dengan Direktur Keuangan, Isabella Turner. Ekspresi resepsionis itu langsung berubah. Sekilas kepanikan melintas di matanya. Tentu saja, Bu, saya akan segera memberitahu Direktur. Dia mengangkat telepon dan berbisik beberapa kata, melirikku dari waktu ke waktu. Jelas sekali bahwa langkah beraniku sudah menjadi pembicaraan di perusahaan. Istri CEO yang penurut menuntut cerai dan secara terbuka mengekspos perselingkuhannya di sebuah pertemuan keluarga. Dalam waktu kurang dari 5 menit, pintu lift terbuka dan seorang wanita jangkung mendekat dengan langkah cepat. Dia tampak berusia awal 30-an dengan potongan rambut elegan dan setelan abu-abu sederhana. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas. Nona Wirjawan. Dia mengulurkan tangannya. Saya Isabella Turner, CFO. Ada keperluan apa Anda datang? Panggil saya Soraya saja. Aku menjabat tangannya. Dingin dan kuat, saya akan segera berhenti menjadi Nyonya Cokro. Sudut bibir Isabella sedikit berkedut seolah menahan senyum. Nona Soraya, silakan lewat sini. Saat lift naik, kami sendirian di ruang terbatas itu. Aku mengamati bayangan Isabella di dinding logam. Dia berdiri sangat tegak, menatap lurus ke depan, tetapi jari-jarinya yang tanpa sadar mengetuk-ngetuk tas kerjanya mengkhianati kegugupannya. Sudah berapa lama Anda bekerja di sini? Aku memecah kesunyian. 10 tahun 4 bulan, jawabnya cepat. Sejak Tuan Cokro mengambil alih perusahaan. Kalau begitu Anda pasti tahu betul situasi keuangan perusahaan.
Isabella menoleh menatapku. Di balik kacamatanya, matanya menunjukkan kewaspadaan. Nona Soraya, apa tujuan kunjungan Anda hari ini? Hanya kunjungan rutin. Setelah perceraian, saya harus mengklarifikasi hubungan keuangan saya dengan keluarga Cokro. Lift berhenti di lantai 28 tempat Departemen Keuangan berada. Isabella memanduku melewati kantor berkonsep terbuka. Puluhan mata serentak menoleh ke arah kami dan bisikan menyebar seperti riak air. Aku berjalan dengan kepala tegak dan senyum seolah tidak mendengar komentar seperti, "Jadi itu dia," atau "Berani sekali." Kantor Isabella adalah sebuah kubikel kaca. Tirainya setengah tertutup, memungkinkan orang melihat ke dalam tetapi tidak mendengar. Dia menutup pintu, menurunkan tirai sepenuhnya, dan memberi isyarat agar aku duduk. "Mau minum apa? Kopi atau teh?" "Tidak, terima kasih." Aku langsung ke pokok permasalahan. "Direktur Turner, saya ingin melihat laporan keuangan 2 tahun terakhir dari pabrik yang saya dan Tuan Cokro miliki bersama." Jari-jari Isabella mengetuk-ngetuk meja. "Itu memerlukan persetujuan Tuan Cokro. Secara hukum saya berhak mengetahui status aset saya." Aku mengeluarkan dokumen dari tasku. "Ini sertifikat saham dan salinan KTP saya. 51% saham pabrik itu atas nama saya." Isabella mengambil kertas-kertas itu, memeriksanya dengan cermat, dan memasang wajah meminta maaf. "Nona Soraya, saya mengerti permintaan Anda, tetapi perusahaan punya prosedurnya." "Direktur Turner," aku mencondongkan tubuh ke depan dan merendahkan suaraku. "Anda tahu Tuan Cokro berselingkuh, kan?" Dia tampak terkejut, tatapannya melesat ke pintu. "Saya hanya bertanggung jawab atas keuangan. Kehidupan pribadi CEO tidak menjadi urusan saya. Tapi situasi keuangan perusahaan menjadi urusan Anda, kan?" Aku menatap matanya langsung. Terutama ketika CEO mengalihkan dana perusahaan untuk menghidupi selingkuhannya. Pupil Isabella sedikit melebar. Napasnya menjadi lebih cepat. "Nona Soraya, itu tuduhan yang sangat serius. Itulah mengapa saya datang untuk bertanya kepada Anda." Aku bersandar di kursiku. "Direktur Turner, Anda sudah di sini selama 10 tahun. Anda tahu mana yang benar dan salah. Jika memang ada masalah di perusahaan, apakah Anda pikir Anda akan berhasil lolos tanpa cedera?" Udara di kantor seakan membeku. Isabella melepas kacamatanya dan menyekanya dengan ujung blusnya, jelas sebuah gerakan untuk mengulur waktu. Ketika dia memakainya kembali, ekspresinya tegas. "Nona Soraya, memang ada ketidakberesan dalam buku besar pabrik, tetapi saya perlu melindungi diri saya sendiri. Saya mengerti." Aku mengangguk. "Kalau begitu begini saja, beri saya cara aman untuk menghubungimu. Kapanpun Anda ingin bicara, hubungi saya." Isabella ragu sejenak, lalu mengeluarkan kartu nama dari laci, menulis beberapa nomor di belakangnya, dan memberikannya padaku. "Ini nomor pribadi saya. Gunakan dengan bijaksana." Aku menyimpan kartu itu dan berdiri. "Terima kasih atas waktu Anda, Direktur Turner. Saya harap kita bisa segera bicara lagi." Saat aku meninggalkan Departemen Keuangan, aku melihat seorang karyawan muda bersembunyi di balik monitor komputernya diam-diam mengambil fotoku. Aku memberinya senyum tipis. Dia terkejut dan langsung menurunkan ponselnya. Tampaknya semua orang di Cokro Group sedang menunggu hasil dari perang perceraian ini. Lift mencapai lantai dasar. Tepat saat aku akan berjalan keluar pintu utama, ponselku berdering. "Itu dari manajemen properti perumahan. Nona Soraya, maaf mengganggu. Seorang Tuan Cokro baru saja mencoba memasuki properti Anda dengan seorang wanita muda. Dia bilang dia adalah pemilik dan punya hak, tetapi kami menghalanginya." Jantungku berdebar kencang. Saya segera ke sana. 20 menit kemudian, aku tiba di rumah Menteng. Dari kejauhan, aku melihat sebuah mobil sport merah diparkir di depan pintu. Mobil baru yang dibeli Baskara bulan lalu atas nama perusahaan, begitulah katanya. Manajer properti mendekat dengan wajah cemas. "Nona Soraya, mereka bersikeras masuk. Mereka memaksa masuk. Jangan khawatir, saya akan menanganinya." Aku menepuk bahunya dan menuju pintu. Tanganku sedikit gemetar saat memasukkan kode masuk. Membuka pintu, aku mendengar tawa seorang wanita dan denting gelas dari ruang tamu. Aku mengikuti suara itu. Baskara dan Larasati Putri sedang duduk di teras minum sampahnya. Larasati bahkan mengenakan salah satu piyama sutra milikku. "Oh, kamu di sini, Baskara." Jauh dari rasa malu, tersenyum puas. "Tepat waktu. Kenalkan, Larasati, pacarku." Larasati bersandar manja pada Baskara dan menatapku dengan provokatif. Dia tidak dapat disangkal muda dan cantik, kulitnya putih, mata besar berembun, dan rambut panjang dicat warna coklat abu yang trendy. Piyama yang dipakainya adalah piyama yang kubeli bulan lalu dan hampir tidak pernah kupakai. "Baskara," kataku, menahan amarahku.
Menurut perjanjian, rumah ini sekarang adalah properti pribadi saya. Membawa orang asing ke sini adalah pelanggaran. Pelanggaran? Baskara tertawa. Sadarlah, Soraya. Rumah ini milikku. Aku yang membayar iuran lingkungan dan tagihan utilitas. Sertifikatnya atas namaku. Aku akan menelepon polisi, kataku dengan tenang. Larasati cemberut dan berkata dengan suara manis yang memuakkan, Baskara, sayang, bukankah kamu bilang perempuan tua ini tidak akan berani menantangmu? Wajah Baskara menjadi gelap. Dia berdiri dan mendekatiku. Soraya, dengarkan baik-baik. Larasati suka rumah ini, jadi dia akan tinggal di sini. Pergi dengan tenang atau apa? Aku menatap matanya lurus. Kamu akan memukulku? Baskara mengangkat tangannya. Seketika, aku mengeluarkan ponselku. Pukul aku. Lakukan agar aku bisa merekamnya dan mengirimkannya ke Polda Metro Jaya dan pers. CEO Cokro Group menganiaya istrinya. Bagaimana menurutmu judul berita itu? Tangannya berhenti di udara. Akhirnya, dia mengepalkan tangannya dan menurunkannya. Keluar. Ini rumahku. Bukan. Ini rumahku. Aku menuju ruang kerja. Aku datang untuk mengambil beberapa dokumen. Begitu aku mendapatkannya, aku akan pergi. Lanjutkan bersenang-senang. Aku sengaja berlama-lama di ruang kerja, menyalakan perekam suara di ponselku sambil berpura-pura mencari dokumen. Seperti yang kuduga, Baskara dan Larasati segera mulai berdebat di ruang tamu. Kenapa wanita itu begitu sombong? Bukankah kamu bilang dia menuruti semua permintaanmu? Suara Larasati terdengar merengek. Sayang, tenanglah, hibur Baskara. Rumah ini akan segera menjadi milik kita. Ayahku sudah menyewa pengacara, perjanjian itu tidak sah. Bagaimana dengan cincin berlian yang kamu janjikan dan perjalanan ke Eropa? Begitu perusahaan mendapatkan pinjaman itu, aku akan membelikanmu apapun yang kamu mau. Perusahaan ayah si nenek tua itu sedang mengalami masa sulit. Mereka memohon bantuan kami. Aku meninggalkan ruang kerja diam-diam sambil mengambil beberapa foto adegan mesra mereka. Lalu aku sengaja batuk keras. Mereka langsung berpisah. Larasati bergelayut di lengan Baskara menatapku dengan superioritas. Sudah dapat dokumenmu? Tanya Baskara sinis. Ya. Aku melambaikan sebuah flash drive yang ada di tanganku. Oh, dan aku lupa. Aku memasang kamera keamanan di ruang tamu dan ruang kerja untuk berjaga-jaga. Wajah Baskara berubah drastis. Apa? Kapan? Kemarin, aku tersenyum. Untuk berjaga-jaga kalau ada pencuri masuk. Saat aku meninggalkan rumah itu, telapak tanganku berkeringat, tetapi pikiranku anehnya tenang. Panen hari ini bagus, kontak Isabella Turner, rekaman dan foto Baskara dan Larasati, serta informasi tentang pinjaman perusahaan dan masalah keuangan ayahku yang katanya sedang sulit. Tepat, saat aku masuk ke mobil, aku menerima telepon dari ayahku. Soraya, kamu di mana? Aku baru saja meninggalkan rumah Menteng. Aku sedang dalam perjalanan kembali ke Gria Tawang, segera datang ke kantor sekarang. Ada hal penting yang ingin ku sampaikan. Suara ayahku terdengar sangat serius. Aku segera memutar balik mobil. 30 menit kemudian, aku duduk di sofa kulit di kantor ayahku, melihatnya mondar-mandir. Pa, ada apa? Ayahku berhenti, keningnya berkerut. Aku baru saja menerima kabar. Keluarga Cokro sedang melobi beberapa bank untuk memaksa likuidasi pabrik yang atas namamu. Apa? Aku melompat. Atas hak apa? Dengan alasan manajemen yang buruk dan kekurangan modal. Ayahku memberiku sebuah dokumen. Ini laporan yang mereka siapkan. Aku membacanya sekilas. Semakin kubaca, semakin dingin hatiku. Laporan itu mengklaim pabrik telah merugi selama 2 tahun berturut-turut, utang menumpuk, dan bahkan melampirkan notulen rapat umum pemegang saham. Rapat yang aku, sebagai pemegang saham mayoritas, tidak pernah hadiri. Data ini dipalsukan. Tanganku gemetar karena marah. Pabrik ini selalu menghasilkan keuntungan. Kuartal terakhir, kita bahkan memperluas lini produksi. Ayahku mengangguk. Aku tahu, tapi karena mereka mengontrol keuangan dan stempel perusahaan, mereka bisa memanipulasi buku besar. Aku ambruk kembali ke sofa. Tiba-tiba, semuanya masuk akal. Arogansi Baskara hari ini, mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Mereka tidak hanya ingin mengambil rumahku. Mereka juga menginginkan pabrikku. Pa, apa yang harus kulakukan? Ayahku duduk di sampingnya dan memegang tanganku. Pertama, jangan panik. Keluarga Cokro pikir kamu masih gadis yang bisa mereka manipulasi sesuka hati, tetapi mereka salah. Kilatan tajam muncul di matanya. Putriku tidak mudah hancur. Apa kamu sudah menghubungi CFO pabrik, Isabella Turner? Ya, dia mengisyaratkan ada masalah di pembukuan, tetapi dia tidak berani bicara terus terang. Isabella Turner, kata ayahku berpikir, kudengar dia seorang profesional yang sangat kompeten. Jika kamu bisa menjadikannya saksi.
Aku akan menghubunginya lagi. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan kepada ayahku foto-foto Baskara dan Larasati yang telah kuambil. Ini juga akan membantu. Ayahku melihat foto-foto itu dan tiba-tiba tertawa. Yah, selera Baskara benar-benar menurun dengan wanita vulgar seperti itu. Pa, kataku, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ini bukan waktunya membahas seleranya. Soraya, kata ayahku, tiba-tiba berdiri. Ada sesuatu yang belum pernah kukatakan padamu. Saat kamu berpacaran dengan Baskara, aku menyelidiki keluarganya. Metode bisnis mereka sangat kotor. Jantungku berdebar kencang. Apa maksudmu? Ayahku pergi ke brankas, memasukkan kode, dan mengeluarkan sebuah map yang sudah menguning. 20 tahun yang lalu, pesaing utama keluarga Cokro, seorang Tuan Roth, meninggal mendadak dalam kecelakaan pesawat. Perusahaannya diakuisisi oleh keluarga Cokro dengan harga murah. Polisi menutup kasus itu sebagai kecelakaan, tetapi aku selalu punya keraguan. Aku mengambil map itu. Di dalamnya ada foto-foto lokasi kecelakaan dan kliping koran. Pesawat pribadi Tuan Roth jatuh, dan reruntuhannya hangus tak bisa dikenali. Pa, apa maksudmu itu pembunuhan? Hanya kecurigaan. Ayahku menghela napas. Tapi keluarga Cokro mampu melakukan apa saja demi uang. Sekarang setelah kamu secara terbuka menghadapi mereka, kamu harus sangat berhati-hati. Aku mencengkeram map itu. Aku tiba-tiba merasa kedinginan. Apakah Baskara tahu seberapa banyak yang ku ketahui? Apakah dia mampu menyakitiku untuk melindungi perusahaan dan kekayaannya? Aku akan berhati-hati. Aku berdiri. Pa, aku butuh tim pengacara dan seorang detektif swasta. Ayahku mengangguk, mereka sudah disiapkan. Besok jam 10, Arthur Vance dan timnya akan ada di sini. Untuk detektif, dia memberiku sebuah kartu nama. Rayburn bisa dipercaya, mantan detektif Polda. Aku menyimpan kartu itu dan tiba-tiba teringat sesuatu. Pa, kamu bilang keluarga Cokro melobi beberapa bank. Bank mana saja? Ayahku menyebutkan beberapa nama. Salah satunya menarik perhatianku. Itu adalah bank tempat ayah Larasati Putri menjabat sebagai wakil direktur. Semuanya terhubung. Baskara tidak hanya bersama Larasati Putri karena penampilannya, tetapi juga karena koneksi perbankan ayahnya, dan rencananya untuk merebut pabrikku mungkin adalah konspirasi yang telah dirancang sejak lama. Ketika aku meninggalkan kantor ayahku, malam sudah tiba. Lampu-lampu neon kota kabur di tengah hujan, sama seperti pikiranku yang bingung. Perceraian ini bukan lagi hanya tentang patah hati, ini melibatkan sejumlah besar uang, kepentingan komersial, dan bahkan kemungkinan kejahatan. Aku berhenti di dekat jendela, melihat tetesan air meluncur di kaca. Apakah Baskara yang melamarku di bawah pohon sakura sama dengan Baskara yang sekarang mencoba merampas segalanya dariku dengan cara apapun? Ponselku bergetar, pesan dari nomor tak dikenal. Nona Wirjawan. Mari kita bertemu besok jam 10.00 di kafe Taman Suropati mengenai buku besar pabrik. Itu Isabella. Dia akhirnya memilih pihak, aku membalas dengan oke dan menelepon Rayburn. Perang telah dimulai dan tidak akan ada ampun. Kafe di dekat Taman Suropati itu tersembunyi di sudut yang tenang. Pukul 10.00 pagi, hampir tidak ada pelanggan. Aku memilih meja terjauh, membelakangi dinding dengan pemandangan penuh ke seluruh tempat. Film-film detektif selalu mengatakan, jangan pernah membelakangi pintu. Jam menunjukkan pukul 10.05. Isabella Turner masih belum muncul. Aku mengaduk es kopiku. Esnya sudah setengah meleleh. Apakah dia menyesal? Tepat saat aku mulai ragu, pintu kafe terbuka dan Isabella masuk dengan langkah cepat. Hari ini, dia tidak mengenakan setelan kerja tetapi kaos abu-abu sederhana dan celana jeans. Rambutnya diikat ekor kuda yang berantakan dan dia memakai kacamata berbingkai hitam tebal. Dia tampak seperti seorang mahasiswi pasca sarjana. Jika dia tidak berjalan lurus ke mejaku, aku hampir tidak akan mengenalinya. Maaf. Aku berkeliling beberapa kali, katanya dengan suara rendah, menjatuhkan tas kerja besar ke kursi di sebelahnya dan melihat sekeliling dengan waspada. Tidak ada yang mengikutiku. Aku mendorong es latte yang telah kupesankan untuknya. Tenang, kita aman di sini. Isabella menyesapnya. Jari-jarinya sedikit gemetar. Nona Soraya. Aku mengambil risiko besar datang menemuimu. Aku tahu dan aku berterima kasih. Aku menatap matanya lurus. Anda memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Isabella menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan amplop manila dari tas kerjanya, dan mendorongnya ke arahku. Ini salinan buku besar keuangan pabrik yang sebenarnya. Catatan selama 2 tahun terakhir benar-benar berbeda dari versi resmi yang Anda lihat. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada setumpuk laporan keuangan yang dicetak. Kolom-kolom angka yang padat membuatku pusing, tetapi bahkan tanpa keahlian keuangan, aku bisa melihat masalahnya. Buku-buku yang asli menunjukkan pabrik telah mempertahankan keuntungan yang stabil,
sementara laporan keluarga Cokro menunjukkan kerugian. Mereka telah membuat pembukuan ganda. Jantungku berdebar kencang saat aku membolak-balik dokumen-dokumen itu. Bukan itu saja, bisik Isabella. Tuan Cokro mengalihkan hampir 300 miliar rupiah dari pabrik ke rekening perusahaan cangkang di luar negeri milik Cokro Group dan memalsukan bukti kerugian untuk menyiapkan pernyataan pilot. Jari-jariku tanpa sadar mengencang di sekitar kertas. Itu kejahatan. Masih ada lagi. Isabella mencondongkan tubuh. Dia berbau parfum melati yang samar. Cokro Group telah merekayasa pembukuannya sendiri selama 2 tahun terakhir. Menggelembungkan keuntungan untuk mendapatkan pinjaman bank. Ayah Larasati Putri, wakil direktur bank, menjadi perantara banyak pinjaman ilegal itu. Sebuah ide melintas di benakku. Jadi Baskara tidak bersama Larasati Putri hanya karena kecantikannya. Senyum dingin muncul di bibir Isabella. Tuan Cokro tidak pernah membuat kesepakatan yang tidak menguntungkannya. Bagaimana mungkin seorang resepsionis biasa menjadi sekretaris pribadinya dalam setengah tahun? Dan tiba-tiba memiliki kondominium mewah dan mobil sport? Aku beralih ke halaman terakhir dokumen dan menemukan kombinasi angka dan huruf yang ditulis tangan. Tampak seperti sebuah kode. Apa ini? Nomor rekening dan kata sandi untuk perusahaan cangkang itu? Kata Isabella, suaranya hampir berbisik. Aku menemukannya menggunakan hak aksesku, jejak uangnya ada di sana. Aku menatapnya. Ada butiran-butiran keringat halus di dahinya. Kenapa Anda membantuku? Ini sangat berbahaya bagimu. Isabella terdiam sejenak, lalu melepas kacamatanya untuk membersihkannya, jelas sebuah taktik mengulur waktu. Ketika dia memakainya kembali, ekspresinya tegas. Aku bekerja untuk keluarga Cokro selama 14 tahun. Aku mulai dari akuntan biasa hingga menjadi CFO. Dan tahukah Anda bagaimana mereka memperlakukanku? Dia tersenyum getir. Tahun lalu, aku didiagnosis menderita tumor dan meminta cuti sakit selama sebulan. Tuan Cokro mengatakan, aku harus kembali dalam seminggu atau tidak usah kembali sama sekali. Dia memakai kembali kacamatanya, cahaya tekad bersinar di matanya. Selain itu, aku seorang profesional keuangan. Merekayasa pembukuan bertentangan dengan etika profesiku. Jika skandal keluarga Cokro meledak, sebagai CFO, aku akan menjadi orang pertama yang masuk penjara. Aku memegang tangannya, aku merasakan dingin di ujung jarinya. Terima kasih, Isabella. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko ini sendirian. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pertama, selamatkan pabrik. Aku menyimpan dokumen-dokumen itu. Kemudian, aku akan membuat keluarga Cokro membayar semua yang telah mereka lakukan. Isabella mengangguk dan mengeluarkan flash drive lain dari tasnya. Di sini ada lebih banyak bukti, termasuk email antara Tuan Cokro dan eksekutif puncak di bank. Simpan baik-baik, tepat saat aku akan mengambilnya. Pintu kafe tiba-tiba terbuka dan seorang pria kekar berpakaian hitam masuk. Tubuh Isabella tampak tegang. Jari-jarinya mencengkeram cangkir kopinya erat-erat. Kamu kenal dia? Tanyaku dengan suara rendah. Itu kepala keamanan keluarga Cokro, Michael Stone, katanya melalui gigi terkatup. Stone mengamati kafe itu. Aku berpura-pura melihat ponselku. Dari sudut mataku, aku melihatnya berjalan menuju meja kami. Jantungku berdebar kencang. Pergi ke toilet, kataku cepat pada Isabella, aku akan menanganinya. Isabella meraih tas kerjanya dan bergegas ke toilet. Stone berhenti di depan mejaku. Apakah Anda melihat seorang wanita dengan kaos abu-abu, rambut pendek, dan kacamata? Tanyanya dengan suara serak. Aku menatapnya dengan pura-pura terkejut. Tidak. Kenapa? Dia menatapku dengan curiga. Lalu dia menyipitkan matanya. Tunggu sebentar, Anda Soraya Wirjawan, mantan istri Tuan Cokro. Bukan mantan istri, tapi akan segera menjadi mantan istri, koreksiku dengan tenang. Apakah Tuan Cokro memintamu untuk mengikutiku? Wajah Stone berubah. Tidak. Saya sedang mencari seorang karyawan perusahaan. Kalau begitu jangan mengganggu waktu minum kopiku, kataku dingin, kecuali Anda ingin saya melaporkan Anda ke polisi atas tuduhan pelecehan. Dia ragu sejenak, dan akhirnya berbalik untuk melihat ke bagian lain kafe. Aku segera mengirim pesan teks kepada Isabella. Keluar lewat pintu belakang sekarang. Kita tetap berhubungan. 5 menit kemudian aku menerima balasannya. Berhasil keluar. Hati-hati dengan Stone. Dia orang kepercayaan keluarga Cokro. Aku membayar dan meninggalkan kafe. Setelah berjalan-jalan sebentar untuk memastikan tidak ada yang mengikuti, aku naik taksi ke kantor ayahku. Ayahku sedang rapat. Aku menunggu setengah jam di kantornya. Selama waktu itu aku meninjau dengan cermat dokumen-dokumen yang diberikan Isabella. Semakin ku baca, semakin terkejut aku. Baskara tidak hanya menggelapkan dana dari pabrik. Dia juga memalsukan tanda tanganku untuk menggadaikan pabrik dan mendapatkan pinjaman besar, dan semua uang itu masuk ke Cokro Group. Jadi, kamu lihat masalahnya. Ayahku masuk,
diikuti oleh Arthur Vance, pengacara perusahaan. Ini jauh lebih serius dari yang kita duga. Aku menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada mereka. Bhaskara memalsukan tanda tanganku untuk menggadaikan pabrik. Pak Vance membolak-balik dokumen, keningnya semakin berkerut setiap halaman. Ini kasus penipuan dan penggelapan yang jelas. Kita bisa mengajukan tuntutan pidana, tetapi kita butuh lebih banyak bukti. Ayahku duduk, wajahnya serius. Keluarga Cokro punya banyak koneksi di kota ini. Hanya ini mungkin tidak cukup untuk menenggelamkan mereka. Masih ada lagi. Aku mengeluarkan flash drive yang diberikan Isabella. Ini termasuk bukti kolusinya dengan bank. Pak Vance menyambungkan flash drive. Kami bertiga meninjau isinya. Email-email itu menunjukkan bahwa Bhaskara dan wakil direktur bank telah bertemu secara rahasia beberapa kali untuk membahas cara mengakali peraturan untuk mendapatkan pinjaman. Satu email khususnya menarik perhatianku. Bhaskara secara eksplisit menyebutkan bahwa dia akan menangani masalah kecil dengan pabrik, menyiratkan bahwa dia akan memaksaku untuk menyerahkan sahamku. Ini bukti yang cukup untuk sebuah kejahatan. Pak Vance, kataku dengan penuh semangat, kita bisa segera mengajukan perintah pembekuan aset pabrik untuk mencegah mereka mengalihkan lebih banyak dana. Tidak, tunggu. Aku berpikir sejenak. Aku ingin tahu mengapa keluarga Cokro membutuhkan uang tunai begitu mendesak. Pa, bukankah kamu bilang mereka sedang mencoba memenangkan proyek pengembangan kota di BSD City? Ayahku mengangguk. Kompleks perumahan baru itu. Lahan itu bernilai triliunan. Keluarga Cokro sudah menginvestasikan dana awal yang sangat besar. Jika mereka kalah dalam penawaran akhir, rantai pendanaan mereka bisa putus. Sebuah ide menghantamku seperti kilat. Jadi, mereka ingin menggadaikan pabrik untuk mendapatkan lebih banyak pinjaman untuk membiayai proyek itu. Sangat mungkin. Setuju Pak Vance, dan waktu sangat penting. Penawarannya dalam 2 minggu. Aku berdiri dan mondar-mandir di kantor. Kalau begitu, kita akan bertindak sehari sebelum penawaran. Kita akan biarkan mereka menenggelamkan semua uang tunai mereka ke dalamnya. Dan kemudian kita akan mengungkapkan penipuan keuangan dan meminta bank menarik pinjaman. Mereka akan menghadapi rantai pendanaan yang putus dan gugatan besar pada saat yang bersamaan. Ayahku melanjutkan, kilatan persetujuan di matanya. Tapi itu berisiko. Pak Vance mengingatkan kami. Jika keluarga Cokro mendapatkan proyek itu sebelumnya, mereka bisa mendapatkan sumber pendanaan baru. Aku menggelengkan kepala. Dari yang ku ketahui, Kepala Dinas Tata Kota, Pak Wijoyo, tunggu, suami Ibu Wijoyo, yang bertanggung jawab atas proyek itu, dan dia punya hubungan baik dengan ayahku. Ayahku tersenyum licik, kepala dinas itu berutang budi padaku sejak 15 tahun lalu. Lahan itu awalnya milik keluarganya. Rencananya sudah ditetapkan. Pengacara Vance akan menyiapkan dokumen hukum. Ayahku akan menghubungi kepala dinas untuk mendapatkan detail proyek, dan aku akan mulai membentuk opini publik. Malam itu, aku bertemu dengan beberapa teman kuliah. Mereka semua adalah tokoh terkenal di kalangan atas setempat dan sangat terinformasi. Aku berdandan dengan hati-hati dalam gaun koktail hitam sederhana, tidak terlalu mencolok, tidak terlalu menyedihkan, memproyeksikan citra seorang wanita yang dikhianati tetapi kuat. Soraya, Ratih menyambutku di pintu masuk restoran dengan pelukan berlebihan. Kamu terlihat spektakuler. Yang lain mendekat, menawarkan kata-kata penghiburan. Aku tahu beberapa dari mereka berteman baik dengan keluarga Cokro. Mereka pasti akan melaporkan percakapan kami kembali kepada mereka dan itulah yang kuinginkan. Selama makan malam, aku sengaja menghindari pembicaraan tentang perceraian. Hanya ketika ditanya langsung, aku dengan ringan menyebutkan bahwa Bhaskara telah menemukan wanita lain, dan kami telah berpisah secara damai. Damai, kata Ratih, sengaja meninggikan suaranya. Bajingan itu memindahkan selingkuhannya ke rumah mentengmu adalah perpisahan damai? Aku pura-pura malu dan menundukkan kepala. Ya, rumah itu memang masalah, tapi aku percaya hukum akan memberikan keadilan. Kudengar keluarga Cokro akan menuntutmu, kata seorang teman bernama Sandra, yang suaminya adalah teman golf Bhaskara. Mereka bilang kamu menipu Bhaskara untuk menandatangani perjanjian yang tidak adil. Aku tersenyum getir. Perjanjian itu ditandatangani olehnya dan disahkan di depan notaris. Tidak adil. Aku membuka galeri ponselku dan menunjukkan foto-foto Bhaskara dan Larasati minum sampahnya di teras rumah kami. Bukankah ini yang tidak adil? Foto-foto itu beredar, menarik napas terkejut dan kemarahan. Pada saat yang tepat, mataku berlinang air mata, tetapi aku memaksakan diri untuk menahannya. Maaf, aku tidak ingin membicarakan ini, hanya saja setelah 10 tahun menikah, aku tidak pernah berpikir akan berakhir seperti ini. Pada akhir makan malam, aku telah berhasil menciptakan citra seorang wanita yang dikhianati yang menjaga martabatnya. Sebelum pergi, Sandra memelukku dan berkata, Soraya, jika kamu butuh apa-apa, beritahu aku.
Suamiku bekerja di kantor kejaksaan, mungkin dia bisa membantu. Aku tersenyum penuh terima kasih. Aku tahu berita ini tidak akan butuh waktu lama untuk sampai ke telinga Baskara. Itu akan membuatnya bertanya-tanya seberapa banyak bukti yang kumiliki dan koneksi apa yang sedang kumobilisasi. Keesokan paginya, aku menerima telepon dari Ratih. Suaranya penuh semangat. Tebak siapa yang mengundangku minum teh? Selingkuhan suamimu, Larasati Putri. Aku langsung waspada. Kenapa dia ingin menemuimu? Dia bilang dia ingin belajar lebih banyak tentang dunia mode. Tapi aku jamin Baskara yang menyuruhnya untuk mengorek informasi dariku. Ratih mendengus. Dia cantik, tapi tidak terlalu pintar. Kami baru bicara sebentar, dan niatnya sudah jelas. Temui dia, aku memutuskan dengan cepat, tapi jangan membahas situasiku. Biarkan dia bertanya, mengerti. Ratih menangkap isyaratnya. Aku akan pastikan dia secara tidak sengaja melihat informasi yang kuingin dia lihat. Setelah menutup telepon, aku mulai mengatur aset pribadiku. Rumah itu atas namaku, jadi tidak ada masalah, tetapi masih ada rekening dan investasi gabungan. Menurut surat perjanjian cerai, kami berdua wajib menyatakan semua aset kami, tetapi Baskara jelas tidak mematuhinya. Aku menemukan dia diam-diam telah mentransfer 45 miliar rupiah ke rekening luar negeri di Kepulauan Cayman. Aku segera menghubungi Pak Vance untuk menyiapkan permohonan pembekuan aset Baskara. Pada saat yang sama, aku meminta Departemen IT di perusahaan ayahku untuk menganalisis flash drive yang diberikan Isabella untuk memastikan tidak ada program pelacakan atau virus. Pukul 15.00, Direktur IT meneleponku. Nona Wirjawan, selain file yang Anda sebutkan, ada folder terenkripsi tersembunyi di dalam drive. Bisakah Anda mendekripsinya? Mungkin, tapi butuh waktu. Enkripsinya canggih, sepertinya sesuatu yang sangat penting. Jantungku berdebar kencang. Lakukan secepat mungkin, tapi jaga kerahasiaannya. Pukul 16.30, Ratih menelepon. Lucu sekali, Larasati terus bertanya tentangmu secara tidak langsung. Aku sengaja keceplosan bilang kalau kamu menyewa konsultan forensik keuangan dan matanya melotot. Dan bagaimana reaksinya? Dia membuat alasan dan lari dari sana. Pasti untuk memberitahu Baskara. Ratih tertawa, dan aku sengaja membiarkannya melihat pesan darimu di ponselku. Sesuatu tentang menemukan masalah di pembukuan dan butuh audit profesional. Aku tidak bisa menahan tawa. Ratih, kamu aktris jenius. Tentu saja, katanya bangga. Oh, dan Larasati mengeluh bahwa Baskara seharusnya membawanya ke Eropa untuk membelikannya cincin pertunangan. Dia bilang perceraian kalian akan segera selesai. Ya, tentu, kataku sinis. Dia akan sangat kecewa. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke jendela dan melihat matahari terbenam. Kota ini diwarnai dengan warna keemasan, sebuah gambaran yang indah namun ilusi seperti pernikahanku dengan Baskara. Mempesona di luar, membusuk di dalam. Ponselku bergetar, pesan dari nomor tak dikenal. Nona Wirjawan, Stone sedang meninjau kamera keamanan di kafe. Hati-hati, aku langsung menghapus pesan itu. Jantungku berdebar kencang. Isabella telah mempertaruhkan dirinya untuk memperingatkanku. Itu berarti situasinya semakin berbahaya. Baskara mungkin telah mencurigai sesuatu dan memulai penyelidikan mendalam. Perang telah meningkat dan aku tidak punya tempat untuk mundur. Aku menyalakan laptopku dan mulai menyusun email yang ditujukan kepada jurnalis keuangan dari media-media besar. Subjek, dugaan penipuan keuangan di sebuah korporasi besar. Laporan dari seorang whistleblower pemegang saham minoritas. Baskara pikir aku akan tetap diam dan menelan harga diriku seperti biasa. Kali ini dia akan menghadapi Soraya yang sama sekali baru, dingin, bertekad, dan benar-benar kejam. 80 miliar rupiah. Anda yakin dengan harga itu? Agen properti, Pak Perry memperbaiki kacamatanya menatapku tidak percaya. Nona Wirjawan, properti ini memiliki nilai pasar setidaknya 180 miliar rupiah. Dengan sedikit kesabaran, kita bisa mendapatkan hingga 225 miliar. Aku berdiri di depan jendela besar rumah menteng. Sinar matahari menyaring masuk, jatuh ke lantai marmer yang mengkilap. Setiap sudut tempat ini memiliki sentuhanku. Marmer impor dari Italia, dapur kustom dari Jerman, taman mawar yang kurawat dengan cermat di halaman belakang. 80 miliar tidak apa-apa, tapi harus transaksi tunai. Selesai dalam seminggu. Aku menoleh menatap Pak Perry. Pembelinya harus memiliki latar belakang yang bersih dan saya tidak akan menerima siapapun yang terhubung dengan keluarga Cokro. Pak Perry mengangguk, kilatan cerdas di matanya. Dengan harga segitu dan tunai, tidak masalah. Saya kenal beberapa klien teknologi dari Silicon Valley dengan likuiditas tinggi yang sedang mencari tempat tinggal di pantai timur. Sempurna, aku mengeluarkan dokumen dari tasku.
Ini salinan sertifikat dan KTP saya. Ingat, secepat mungkin. Setelah Pak Peri pergi, aku mulai mengumpulkan beberapa barang pribadi terakhir yang tersisa di rumah. Sebagian besar sudah ada di Gria Tawang mewah baruku di SCBD. Hanya beberapa dekorasi dan pakaian yang tersisa. Aku sengaja meninggalkan sepasang piyama sutra terseksiku di lemari kamar tidur utama, sebuah hadiah untuk Larasati Putri. Ponselku bergetar. Itu Ratih. Soraya. Tebak apa? Larasati Putri menghubungiku lagi. Kali ini dia bertanya langsung apakah kamu sedang menyelidiki pembukuan keluarga Cokro. Suara Ratih penuh semangat. Aku meletakkan bingkai foto yang kupegang. Dan apa yang kamu katakan padanya? Aku pura-pura tidak ingat nama ahli keuangan yang kamu sewa. Bilang sesuatu seperti Marcus Vance. Mirip-mirip begitu, kata Ratih dengan penuh kemenangan. Wajahnya langsung berubah dan dia pergi tanpa menghabiskan kopinya. Hatiku mencelos. Ratih, ini bisa berbahaya jika Baskara tahu Isabella membantuku. Tenang, aku sengaja salah menyebut nama, kataku Vance, bukan Turner, bisik Ratih. Tapi Soraya, hati-hati sekali. Bajingan Baskara itu mampu melakukan apa saja. Setelah menutup telepon, aku melanjutkan berkemas, tetapi pikiranku sudah di tempat lain. Isabella telah mempertaruhkan nyawanya untuk membantuku. Jika Baskara menangkapnya, aku segera mengiriminya pesan terenkripsi. Baskara mungkin curiga, jaga keselamatanmu. Kurang dari semenit kemudian, balasannya datang. Aku sudah siap, besok jam 10.00 tempat biasa. Ada sesuatu yang penting yang ingin kuberikan padamu. Aku menghapus pesan itu dan kembali berkemas. Di ruang kerja, beberapa kertas dan buku tersisa. Aku memeriksanya satu persatu, memastikan tidak meninggalkan informasi yang berguna bagi keluarga Cokro. Di dasar laci, aku menemukan sebuah flash drive yang ditinggalkan Baskara tahun lalu. Aku menyimpannya tanpa berpikir dan lupa memberitahunya. Karena penasaran, aku menyambungkannya ke laptopku. Terlindungi kata sandi. Aku mencoba beberapa kata sandi yang biasa digunakan Baskara, tetapi tidak ada yang berhasil. Tepat saat aku akan menyerah, aku teringat tanggal lahir Larasati Putri. Bingo. Drive terbuka. Di dalamnya, hanya ada satu folder bernama Proyek Kota. Aku membukanya. Isinya serangkaian laporan topografi, cetak biru, dan izin pemerintah yang didigitalkan. Semuanya tampak normal sampai aku menemukan file Excel bernama kompensasi. File itu mencatat nama-nama penduduk yang digusur dan jumlah kompensasi untuk proyek BSD City. Aku membacanya sekilas. Ada yang tidak beres. Jumlah yang sebenarnya dibayarkan kepada penduduk jauh lebih rendah daripada yang tercatat di file. Selisihnya telah ditransfer ke rekening sebuah perusahaan bernama Southwind Consulting. Aku segera mengambil tangkapan layar, menyimpannya, dan dengan hati-hati menyimpan flash drive itu. Ini bisa menjadi bukti bahwa keluarga Cokro telah menggelapkan dana kompensasi penggusuran. Proyek kota adalah pertaruhan terbesar Cokro Group tahun ini. Jika skandal ini terungkap, tiba-tiba bel pintu menginterupsi pikiranku. Melalui kamera, aku melihat wajah marah ibu mertuaku. Di belakangnya berdiri dua pria kekar berjas hitam, jelas pengawal. Aku menarik napas dalam-dalam dan menekan interkom. Eleanor, ada yang bisa kubantu? Buka pintunya, perintahnya dengan suara melengking. Maaf, itu tidak mungkin, kataku sopan tapi tegas. Jika Anda datang untuk mengambil barang-barang Tuan Cokro, silakan minta dia datang sendiri pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian. Wajah Eleanor memerah karena marah. Soraya, beraninya kamu menjual rumah keluargaku? Siapa yang memberimu hak itu? Berita menyebar cepat, pikirku sinis. Rumah ini adalah properti pribadi saya. Sertifikatnya atas nama saya. Saya punya hak penuh untuk menjualnya. Pembohong, itu rumah keluarga kami. Eleanor menggedor pintu dengan histeris. Renovasi, tagihan, semuanya dibayar oleh Baskara. Jangan pernah berpikir untuk menjualnya. Aku menyelipkan sebuah amplop di bawah pintu. Ini salinan sertifikat properti dan kontrak pembelian asli. Rumah ini dibeli oleh ayah saya secara tunai sebelum pernikahan saya sebagai properti pribadi saya. Biaya renovasi berasal dari rekening gabungan kami, jadi dianggap sebagai pengeluaran perkawinan. Ada pertanyaan lain? Terdengar keheningan di sisi lain pintu diikuti oleh suara kertas berdesir. Melalui kamera, aku melihat wajah Eleanor berubah dari merah menjadi putih dan akhirnya kelabu. Kamu. Suaranya bergetar. Kamu merencanakan semua ini dari awal. Kamu menipu anakku untuk menikahimu demi mencuri aset kami. Eleanor, aku sengaja menggunakan namanya untuk memprovokasi. Siapa yang begitu ngotot dengan pernikahan ini pada awalnya, yang mengatakan bahwa bintang dari Wirjawan Group adalah pasangan yang sempurna untuk pewaris Cokro? Tidakkah ironis bahwa sekarang Anda menuduh saya melakukan penipuan perkawinan? Marah. Ibu mertuaku menoleh ke para pengawal.
Dobrak pintunya. Aku langsung mengeluarkan ponselku. Saya menelepon 112. Anda akan melakukan tindak pidana pembobolan. Kedua pengawal itu ragu-ragu. Salah satunya mengatakan sesuatu kepada Eleanor. Dia menatap tajam ke kamera. Soraya, lihat saja nanti. Ini belum berakhir. Saat aku melihat punggungnya yang menjauh, aku menghela napas panjang, tetapi jantungku masih berdebar kencang. Ini baru permulaan. Keluarga Tjokro tidak akan menyerah begitu saja. Keesokan paginya, aku tiba di kafe Taman Suropati setengah jam lebih awal. Aku memilih sudut paling tersembunyi, membelakangi dinding dengan pemandangan penuh ke seluruh tempat. Pukul 09.55, Isabella tiba dengan tergesa-gesa. Hari ini, dia mengenakan topi baseball dan masker wajah, hampir tidak bisa dikenali. Maaf, aku berkeliling beberapa blok untuk memastikan tidak ada yang membuntuti, katanya terengah-engah saat duduk dan mengeluarkan amplop tebal dari tasnya. Ini adalah buku besar akuntansi asli dari Tjokro Group selama 3 tahun terakhir. Dibandingkan dengan SPT mereka menggelembungkan keuntungan untuk mendapatkan pinjaman, dan pada saat yang sama menyembunyikan pendapatan untuk menghindari pajak. Jumlahnya melebihi 1,2 triliun rupiah. Aku mengambil amplop itu. Berat. Hanya dengan ini, kita bisa mengirim mereka ke penjara. Bukan itu saja, bisik Isabella. Dalam proyek kota, mereka menyuap setidaknya 5 pejabat kota, termasuk ayah Larasati Putri. Dia berhenti sejenak. Dan sangat mungkin Tuan Tjokro terlibat dalam pencucian uang. Jantungku berdebar kencang. Apa kamu punya bukti? Isabella mengangguk dan memutar rekaman di ponselnya. Suara Baskara terdengar jelas. Transfer 300 miliar itu ke rekening Caiman, lalu cuci melalui lelang seni. Ya, sama seperti terakhir kali. Rekaman ini dari 3 bulan yang lalu, kata Isabella, menghentikan pemutaran. Aku merekamnya untuk melindungi diri sendiri. Aku tidak pernah berpikir akan sampai seperti ini. Kamu mengambil risiko terlalu besar. Aku memegang tangannya. Jika Baskara tahu, aku sudah mengundurkan diri, kata Isabella dengan senyum getir. Kemarin, aku mengajukan pengunduran diri dengan alasan kesehatan. Stone tidak akan berhenti mengawasiku, tapi aku sudah menyiapkan segalanya. Aku sudah menyalin semua dokumen penting. Aku merasa bersalah. Maaf, ini karena aku. Ini bukan pilihanmu. Tatapan Isabella tegas. Aku melihat terlalu banyak hal kotor di Tjokro Group selama bertahun-tahun. Hati nuraniku terganggu. Sekarang aku akhirnya bisa tidur nyenyak. Kami menyepakati cara untuk tetap berhubungan dan Isabella pergi dengan cepat. Aku tinggal di kafe, membolak-balik dokumen yang diberikannya. Semakin kubaca, semakin terkejut aku. Kerajaan bisnis keluarga Tjokro dibangun di atas fondasi kegiatan ilegal yang tak ada habisnya. Jika ini terungkap, tidak hanya Baskara, tetapi seluruh grup bisa runtuh. Ponselku bergetar, itu Pak Perry, agen properti. Nona Wirjawan, kabar baik. Seorang klien dari Silicon Valley bersedia membayar 80 miliar rupiah tunai. Kita bisa menandatangani kontrak hari ini. Latar belakangnya benar-benar bersih. Dia tidak punya hubungan dengan keluarga Tjokro. Dia seorang CEO teknologi yang baru pindah ke Jakarta. Kami sepakat untuk menandatangani kontrak sore itu di kantor pengacaraku. Setelah menutup telepon, aku segera menelepon Pak Vance untuk menyiapkan dokumen dan memeriksa pembeli. Pukul 15.00, pembeli tiba tepat waktu. Dia seorang pria berusia 40-an, berpenampilan halus, bernama Tuan Chen. Dia datang bersama sekretarisnya dan tim pengacara. Penandatanganan kontrak berjalan lancar, dan uang muka 15 miliar rupiah langsung ditransfer ke rekeningku. Nona Wirjawan, mengapa Anda menjual begitu terburu-buru? Tanya Pak Perry penasaran setelah penandatanganan. Properti ini memiliki lokasi yang sangat baik dan kualitas bangunan yang megah. Alasan pribadi, jawabku sambil tersenyum. Tuan Chen, Anda bisa tenang. Properti ini tidak ada sengketa dan surat-suratnya bersih. Meninggalkan kantor, aku menelepon ayahku untuk memberitahukan penjualan itu. Cepat sekali, kata ayahku, sedikit terkejut. Apa keluarga Tjokro tahu? Eleanor datang kemarin untuk membuat keributan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, kataku sinis. Sertifikatnya atas namaku. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hati-hati dengan binatang yang terpojok. Ayahku mengingatkan, keluarga Tjokro tidak akan mengaku kalah dengan mudah. Aku tahu. Aku memeriksa waktu. Pa, aku akan bertemu dengan Arthur Vance untuk membahas bukti Isabella. Kita akan bicara detail malam ini di rumah. Kantor Pak Vance berada di sebuah gedung tua di Sudirman, tersembunyi tetapi sangat aman. Selama 3 jam, kami mengatur materi yang diberikan oleh Isabella dan menyusun strategi hukum yang sempurna. Dengan bukti ini,
Kita bisa memberikan pukulan fatal bagi Chokro Group, kata Pak Vance, memperbaiki kacamatanya. Tapi kita harus memilih waktu yang tepat untuk dampak maksimal. Bagaimana kalau sehari sebelum penawaran untuk proyek kota? Saranku, biarkan mereka menenggelamkan semua dana mereka, dan kemudian kita potong kerannya. Kilatan persetujuan muncul di mata Vance. Itu ide yang bagus, tapi pertama, kita harus membekukan aset pribadi Bhaskara untuk mencegahnya memindahkannya. Kita akan mengajukan perintah pembekuan besok pagi. Aku berdiri. Oh, folder tersembunyi di flash drive sudah didekripsi. Aku baru saja mendapat kabar. Ya, kata Vance, memberiku flash drive. Isinya cukup mengejutkan. Ini terkait dengan beberapa rahasia kelam keluarga Chokro dari 20 tahun yang lalu. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini terkait dengan ayahku? Tidak, tapi dengan asal-usul Chokro Group, bisik Vance. Bisa jadi terkait dengan pembunuhan. Aku menahan napas. Aku dengan hati-hati menyimpan flash drive itu. Aku akan memeriksanya secara detail. Oh, kami juga telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan Isabella Turner. Dia terbang ke London malam ini. Dia akan kembali ketika semuanya sudah tenang. Ketika aku meninggalkan kantor, hari sudah gelap. Aku mengemudi ke rumah ayahku. Di tengah jalan, aku menerima telepon dari manajer properti. Bhaskara muncul dengan sekelompok orang untuk membuat keributan, dan keamanan telah menahan mereka. Dia bersikeras dia adalah pemilik dan ingin memaksa masuk, kata manajer itu. Suaranya tegang. Kami menunjukkan surat perintah penahanan, tapi dia mulai menghina. Dia mengancam akan menuntut. Panggil polisi. Aku menginstruksikan dengan tenang. Properti itu sudah dijual. Jika dia terus membuat masalah, itu adalah pelanggaran dan mengganggu ketertiban umum. Setelah menutup telepon, senyum terbentuk di bibirku. Tampaknya Bhaskara akhirnya menyadari gawatnya situasi, tetapi sudah terlambat. Makan malam di rumah ayahku seperti biasa mewah, tapi aku tidak nafsu makan. Pikiranku terserap oleh isi flash drive. Setelah makan malam, ayahku membawaku ke ruang kerjanya dan menutup pintu. Sudah kamu lihat? Tanyanya dengan suara rendah. Aku mengangguk dan membuka laptopku. Menurut file ini, sangat mungkin keluarga Chokro terlibat dalam pembunuhan 20 tahun yang lalu ketika mereka mengakuisisi perusahaan Tuan Roth. Ayahku menatap layar dengan wajah serius. Kecelakaan pesawat Roth. Aku selalu curiga itu bukan kecelakaan. File itu merinci bagaimana ayah mertuaku telah merencanakan kecelakaan itu, menyuap penyelidik kecelakaan, dan bahkan mencatat transfer kawat ke pembunuh bayaran. Dengan bukti ini, kita bisa memenjarakan ayah mertuamu. Soraya, ini jauh lebih berbahaya dari yang kita duga. Ayahku menutup laptop. Keluarga Chokro akan melakukan apa saja untuk menutupi rahasia ini. Justru itu sebabnya kita harus mengungkapnya, kataku tegas. Bukan hanya untukku, tapi untuk semua korban keluarga Chokro. Ayahku menghela napas dan mengeluarkan pistol dari brankas. Bawa ini bersamamu untuk berjaga-jaga. Aku menatapnya terkejut. Pa, aku tidak butuh itu. Ambil. Dia meletakkannya dengan kuat di tanganku. Keluarga Chokro bukan orang yang bisa diajak main-main. Mulai besok, aku akan menugaskan seorang pengawal untukmu. Aku menerima pistol itu dengan enggan, tetapi rasa tidak nyaman menyelimutiku. Pertarungan ini meningkat ke tingkat yang tidak kuduga. Keesokan paginya, aku baru saja tiba di kantor ketika aku menerima telepon dari Pak Vance. Hakim menyetujui perintah pembekuan semua aset pribadi Bhaskara dan Chokro Group. Mereka tidak bisa memindahkan 1 sen pun. Fantastis, seruku. Bagaimana reaksi mereka? Bhaskara baru saja menerima pemberitahuan dan sedang kalap, kata Vance dengan tawa tertahan. Dia mengancam akan menuntut kita, tapi dia tidak punya bukti di pihaknya. Setelah menutup telepon, aku segera mengirim pesan terenkripsi kepada Isabella. Fase 1 berhasil. Jaga keselamatanmu. Kurang dari 10 menit kemudian, ponselku berdering. Itu Bhaskara. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Soraya, suaranya terdistorsi oleh amarah. Kamu berani membekukan asetku? Itu prosedur hukum yang disetujui oleh pengadilan, jawabku dengan tenang. Jika kamu keberatan, ajukan banding. Kamu pikir kamu bisa menenggelamkanku dengan ini? Raungnya. Aku peringatkan kamu, batalkan gugatan sekarang. Atau apa? Kataku sinis. Kamu akan membunuhku seperti yang ayahmu lakukan pada Tuan Roth? Terdengar keheningan total di seberang sana. Beberapa detik kemudian, suara Bhaskara menjadi sedingin es. Apa kamu tahu apa yang sedang kamu hadapi? Aku tahu betul, kataku, menekankan setiap kata. Bhaskara, permainan baru saja dimulai. Setelah menutup telepon, tanganku sedikit gemetar, tetapi pikiranku anehnya tenang. Rahasia flash drive, skandal proyek kota, penipuan keuangan, dan penggelapan pajak.
Dosa-dosa keluarga Cokro menumpuk di tanganku, satu persatu. Aku berjalan ke jendela dan menatap kota. Dulu aku adalah wanita yang didukung Baskara diam-diam di balik bayang-bayang. Sekarang aku akan mendorong kerajaan bisnisnya dan keluarganya ke dalam jurang dengan tanganku sendiri. Rumah itu dijual. Pembekuan aset berlaku. Sekarang yang tersisa hanyalah menunggu penawaran proyek kota. Itulah saat yang tepat untuk melancarkan serangan balasan total. Ponselku bergetar. Pesan dari Pak Peri. Transfer kawat untuk seluruh jumlah pembelian diterima. Total 80 miliar rupiah. Aku menjawab, sempurna. Lanjutkan dengan proses balik nama segera. Melihat angka-angka baru di rekening bankku, senyum tipis muncul di bibirku. Baskara, kamu meremehkan perempuan tua yang kamu benci. Sekarang giliranmu merasakan keputusasaan. Pintu kaca kantor Direktorat Jenderal Pajak DJP memantulkan wajahku yang sedikit pucat. Aku menarik napas dalam-dalam dan masuk. Lobi ramai, tapi aku langsung menuju bagian pengaduan masyarakat, whistleblower. Aku mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasku. Selamat pagi. Saya di sini untuk melaporkan kasus penggelapan pajak perusahaan yang serius. Petugas itu menatapku dan mengambil amplop itu. Nama dan informasi kontak, silakan. Soraya Wirjawan. Aku menyerahkan KTP-ku. Ini kartu nama pengacara saya. Anda bisa menghubunginya langsung. Di dalam amplop itu ada buku besar akuntansi asli dari Cokro Group dan SPT mereka yang disediakan oleh Isabella. Setiap perbedaan dirinci. Selama 3 tahun terakhir, Cokro Group telah menyembunyikan lebih dari 1,2 triliun rupiah pendapatan dan menghindari pajak hampir 450 miliar rupiah. Meninggalkan DJP. Aku menuju Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Di sana, aku menyajikan bukti penipuan keuangan Cokro Group, pinjaman fiktif, dan operasi perdagangan orang dalam Baskara. Terakhir, aku pergi ke Kejaksaan Negeri dan menyerahkan bukti suap terkait proyek kota. Ketika aku keluar dari kantor kejaksaan, hari sudah siang dan matahari menyilaukan. Aku berhenti di tangga dan melihat flash drive yang kupegang. Isinya adalah bukti paling mematikan. Keterlibatan ayah mertuaku dalam pembunuhan Tuan Roth. Aku ragu sejenak dan akhirnya memasukkannya kembali ke dalam tasku. Belum waktunya. Kartu itu harus dimainkan pada saat yang menentukan. Ponselku bergetar. Itu Pak Vance. Nona Wirjawan, pengadilan telah menerima gugatan atas penggelapan aset perkawinan oleh Baskara. Selain itu, kami telah membekukan semua rekening bank domestiknya. Sempurna. Aku memanggil taksi. Saya baru saja menyerahkan semua dokumentasi. Keluarga Cokro mungkin tidak akan butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Siapkan dirimu. Kamu telah memojokkan mereka. Tidak ada yang tahu apa yang bisa mereka lakukan. Vance memperingatkanku, sebaiknya Anda tidak bepergian sendirian untuk sementara waktu. Setelah menutup telepon, aku menyuruh sopir membawaku ke butik Ratih. Di tengah jalan, aku mengirim pesan kepada ayahku, semua dokumentasi diserahkan. Semua berjalan sesuai rencana. Butik Ratih terletak di sebuah pusat perbelanjaan mewah di Pondok Indah. Dia menjual terutama pakaian desainer kelas atas. Ketika aku masuk, dia sedang membantu seorang klien dengan gaun baru. Melihatku, matanya berbinar. Dia dengan cepat menyelesaikan urusannya dengan klien dan menarikku ke ruang belakang. Jadi, tanyanya tidak sabar begitu dia menutup pintu. Semua sudah selesai. Aku ambruk di sofa. Aku tiba-tiba merasa lelah. DJP, OJK, Kejaksaan. Keluarga Cokro akan sibuk. Ratih menuangkan segelas air untukku dan bertepuk tangan dengan gembira. Brilian. Aku ingin sekali melihat wajah Baskara sekarang. Kurasa tidak terlalu menyenangkan. Kataku dengan senyum getir. Oh, Larasati Putri menghubungiku lagi. Ya, kemarin dia mengirimiku pesan untuk minum teh, kata Ratih sambil cemberut, pasti untuk mengorek informasi. Aku mengabaikannya. Aku dengan penuh pemikiran memutar cangkir di tanganku, terus abaikan dia. Ketika keluarga Cokro tenggelam, dia akan menjadi orang pertama yang lari. Saat kami berbicara, berita baru muncul di TV di toko. Tiba-tiba, sebuah tiker berita di bagian bawah layar menarik perhatianku. Breaking News. TJORO Group diselidiki OJK atas dugaan penipuan keuangan. Ratih dan aku menatap TV, mulut ternganga. Cepat sekali. Aku baru mengajukan laporan pagi ini dan sore harinya sudah menjadi berita. Siaran beralih ke kantor pusat Cokro Group. Seorang reporter berbicara ke kamera. Saham Cokro Group anjlok sore ini, mencapai auto rejection bawah. Rumor menunjukkan bahwa CEO perusahaan, Baskara Cokro, terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk penggelapan dan perdagangan orang dalam. Ponselku mulai bergetar tanpa henti. Dibanjiri pesan.
Ayahku, Pak Vance, bahkan teman-teman kuliah yang jarang kuajak bicara. Yang paling mencolok adalah pesan dari nomor tak dikenal. Kamu akan lihat akibatnya, Jalang. Itu Baskara. Aku menghapus pesan itu. Campuran emosi menyelimutiku. Bukan euforia kemenangan. Itu adalah perasaan lega yang aneh. 10 tahun pernikahan, 2 tahun kesabaran. Akhirnya, pada saat ini, semuanya diselesaikan. Kami makan malam di sebuah restoran Jepang yang tenang. Tepat saat Ratih dan aku memesan, Pak Vance menelepon lagi. Nona Wirjawan, berita besar. Komisi Perencanaan Kota baru saja mengumumkan penangguhan sementara penawaran proyek kota di BSD City. Semua perusahaan yang berpartisipasi harus menjalani audit baru. Aku hampir tersedak air. Cepat sekali. Ini perintah langsung dari Komisaris Wijoyo, kata Pak Vance dengan emosi tertahan. Ratusan miliar yang diinvestasikan keluarga Cokro pada awalnya telah sia-sia. Setelah menutup telepon, aku tidak bisa menahan tawa. Berita baik lagi? Tanya Ratih penasaran. Proyek kota keluarga Cokro dibatalkan. Mereka kehilangan semua uang yang mereka investasikan. Aku menuangkan secangkir sake untuknya. Ini pantas dirayakan. Tepat saat kami akan bersulang, ponselku berdering lagi. Kali ini, ayahku. Soraya, kamu di mana? Sesuatu yang buruk terjadi dengan keluarga Cokro. Aku sedang makan malam dengan Ratih. Ada apa? Ayah mertuamu mengalami serangan jantung hebat dan dilarikan ke RS Pondok Indah. Dia dalam kondisi kritis. Suara ayahku sangat serius. Pers sudah mengepung rumah sakit. Saham Cokro Group telah runtuh dan beberapa bank menagih pinjaman mereka. Aku menggenggam ponselku sejenak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semuanya terjadi terlalu cepat, jauh melebihi harapanku. Soraya, kamu mendengarkan? Suara ayahku membawaku kembali ke kenyataan. Ya Pak, apa menurutmu aku sudah keterlaluan? Tanyaku pelan. Jangan bicara omong kosong. Dunia bisnis adalah medan perang, ayahku menghela napas. Keluarga Cokro telah melakukan banyak hal jahat selama bertahun-tahun. Hari ini adalah balasannya. Kamu hanya mengungkapkan kebenaran. Kamu tidak punya alasan untuk merasa bersalah. Setelah menutup telepon, aku termenung. Ratih menatapku dengan cemas. Ada apa? Ayah mertuaku di rumah sakit dalam kondisi kritis. Pers ada di sana. Ratih memegang tanganku. Itu bukan salahmu. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Cepat atau lambat, mereka harus membayar. Aku tahu dia benar, tetapi berita rawat inap ayah mertuaku sangat membebani. Tidak peduli seberapa jahatnya keluarga Cokro. Itu adalah nyawa seorang lelaki tua. Niat awalku adalah untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku dan membuat Baskara membayar pengkhianatannya, bukan untuk menghancurkan seluruh keluarga. Setelah makan malam, Ratih bersikeras mengantarku pulang. Gria Tawang Baruku berada di sebuah kompleks perumahan mewah di SCBD dengan keamanan tingkat atas. Tempat yang ayahku siapkan khusus untuk melindungiku dari keluarga Cokro yang terpojok. Aku baru saja masuk ketika ponselku berdering lagi. Itu Isabella. Sejak pindah ke London, kami berkomunikasi melalui aplikasi pesan transkripsi. Soraya, aku melihat berita dari Jakarta. Suaranya terdengar sedikit terdistorsi oleh jaringan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku menjatuhkan diri ke sofa. Aku hanya tidak menyangka semuanya akan terjadi begitu cepat. Situasi keuangan keluarga Cokro jauh lebih buruk dari yang kamu bayangkan. Isabella menghela napas. Mereka menghabiskan bertahun-tahun menambal lubang. Laporanmu hanya menyalakan sumbu bom yang sudah ada di sana. Kami berbicara sebentar. Isabella aman di London dan bahkan telah menemukan pekerjaan baru. Sebelum menutup telepon, dia tiba-tiba berkata, "Oh, Larasati Putri menghubungiku." Aku duduk tegak. Apa? Bagaimana dia menemukanmu? Melalui LinkedIn, kata Isabella bingung. Dia bertanya, apakah aku tahu sesuatu tentang masalah keuangan Cokro Group dan mengatakan dia punya sesuatu yang bisa berguna untukmu. Aku mengerutkan kening. Apa yang dia rencanakan? Aku tidak yakin, tapi kurasa dia sedang mencari jalan keluar, analisis Isabella. Keluarga Cokro sedang tenggelam, dan dia tidak ingin tenggelam bersama mereka. Setelah menutup telepon, aku berdiri di dekat jendela dan melihat cahaya kota yang tak terhitung jumlahnya. Dulu aku adalah bagian dari keluarga Cokro, tinggal di rumah mewah, menjalani kehidupan yang tampaknya glamor. Sekarang rumah itu hilang dan aku berdiri di atas reruntuhannya. Layar ponselku menyala. Pesan dari Pak Vance. Breaking news. Baskara Cokro dipanggil oleh OJK. Dia dilarang bepergian ke luar negeri. Selain itu, Wakil Direktur Bank, Ayah Larasati, juga telah ditahan untuk dimintai keterangan. Aku membalas dengan diterima dan mematikan ponselku. Aku butuh tidur nyenyak, tetapi di tempat tidur,
Aku tidak bisa berhenti gelisah. Pikiranku terus memunculkan bayangan wajah keras ayah mertuaku, suara marah saudara perempuan Baskara, dan bunga sakura dari sore hari saat Baskara melamarku. Rasa balas dendam tidak semanis yang kubayangkan. Keesokan paginya, aku terbangun oleh bel pintu. Melalui kamera, aku melihat wajah serius ayahku. "Pa, apa yang kamu lakukan di sini pagi-pagi sekali?" Aku membuka pintu. Ayahku langsung masuk ke ruang tamu dan menyalakan TV. Berita pagi melaporkan perkembangan terbaru tentang Chokro Group. Saham Chokro Group kembali menyentuh auto-rejection bawah pada pembukaan hari ini. Beberapa bank telah menyatakan jatuh tempo lebih awal atas pinjaman mereka. CEO, Baskara Chokro, sedang diselidiki oleh pihak berwenang. Ada berita yang lebih buruk. Ayahku menaikkan volume. Siaran beralih ke pintu masuk rumah sakit. Seorang reporter berbicara. Pendiri Chokro Group, Richard Chokro, ayah dari Baskara Chokro, dipindahkan ke rumah sakit ini tadi malam karena serangan jantung. Pagi ini, rumah sakit mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi bahwa meskipun upaya medis telah dilakukan, Tuan Chokro meninggal dunia pada pukul 03.17. Kakiku lemas dan aku ambruk di sofa. Ayah mertuaku telah meninggal. Soraya. Ayahku menatapku dengan cemas. Aku tidak menginginkan ini, gumamku. Aku hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Bukan untuk sampai sejauh ini. Itu bukan salahmu, kata ayahku tegas. Penyebab kematian Richard Chokro adalah serangan jantung. Tidak ada hubungannya denganmu. Kegagalan keluarga Chokro adalah akibat dari tindakan mereka sendiri. Aku tahu ayahku benar, tetapi hatiku masih penuh dengan emosi yang kompleks. Ponselku tidak berhenti bergetar. Berita mengalir tanpa henti. Chokro Group mengumumkan penghentian perdagangan. Baskara secara resmi didakwa dan Larasati Putri telah menghilang. Pesan terakhir dari Ratih, Larasati Putri kabur. Seorang teman baru saja memberitahuku dia terbang ke Kepulauan Cayman tadi malam. Batalkan makan malam bintang 3 Michelin kita. Aku tersenyum getir dan tidak membalas. Harga balas dendam ini tampaknya jauh lebih tinggi dari yang kubayangkan. Berdiri di dekat jendela, aku melihat sinar matahari pagi membanjiri kota. Kerajaan bisnis keluarga Chokro sedang runtuh dan aku bersiap untuk memulai hidup baru. Kecuali pada saat ini, kegembiraan kemenangan diwarnai dengan kepahitan yang tak terlukiskan. Kematian ayah mertuaku, seperti beban berat, tiba-tiba jatuh di sisi lain timbangan. Cahaya pagi menyaring melalui tirai. Aku membuka mata. Layar ponselku sudah memiliki puluhan pesan yang belum dibaca. Yang pertama dari Pak Fans. Baskara Chokro resmi menjadi tersangka, status cekal. Saham Chokro Group disuspensi, bank memulai penagihan utang. Yang kedua adalah tautan dari ayahku. Mengkliknya membawaku ke sebuah judul berita di sebuah koran bisnis nasional. Runtuhnya Imperium Chokro. Penipuan keuangan, suap, penggelapan, kejatuhan raksasa dalam semalam. Artikel itu merinci berbagai kegiatan ilegal Chokro Group, secara khusus menyebutkan bahwa bukti telah disediakan oleh seorang whistleblower internal. Aku meletakkan ponselku dan pergi ke kamar mandi. Wanita di cermin memiliki sedikit lingkaran hitam, tetapi tatapannya sangat jernih. Aku membiarkan air hangat membasuh wajahku, mencoba menghapus perasaan hampa yang aneh itu. Berita kematian ayah mertuaku membebani hatiku seperti batu. Secara rasional, aku tahu itu bukan salahku, tetapi secara emosional, sulit untuk diatasi. Bel pintu berbunyi. Aku mengeringkan wajahku dan melalui kamera melihat Ratih. Dia membawa 2 kopi dan sebuah kantong kertas berisi sarapan. Aku tahu kamu sudah bangun. Begitu aku membuka pintu, dia memelukku. Sudah lihat berita? Keluarga Chokro habis. Aku mengambil kopi. Kehangatannya menenangkan. Karma itu cepat, kata Ratih, mengeluarkan croissant hangat dari kantong. Dari toko roti favoritmu. Aku sengaja mampir untuk mengambilnya. Kami duduk di meja untuk sarapan. Ratih tidak berhenti menceritakan gosip terbaru kalangan atas, siapa yang sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Chokro, merek mana yang telah menarik sponsor mereka, dan bahkan keanggotaan Baskara di klub golf telah ditangguhkan. Oh, dan ada berita tentang Larasati Putri. Ratih menyeruput sedotannya dengan ekspresi misterius. Dia kabur ke Kepulauan Cayman, kan? Nah, tadi malam dia mengirimiku pesan lagi. Aku mengangkat alis. Apa yang dia inginkan? Minta info kontakmu? Kata Ratih memutar matanya. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu. Abaikan dia. Aku berpikir sejenak. Sebenarnya, lain kali dia mengirimimu pesan, berikan email kerjaku. Kamu gila. Mata Ratih melebar. Kenapa kamu mau bicara dengan wanita itu? Jangan lupa ayahnya adalah wakil direktur bank dan sekarang sedang diselidiki. Ratih cemberut, dan tepat saat dia akan mengatakan sesuatu, ponselku berdering.
Nomor tak dikenal, aku ragu sejenak dan menjawab, Soraya. Suara itu serak, jadi butuh 2 detik untuk mengenali Baskara. Kita perlu bicara, aku memberi isyarat pada Ratih untuk diam. Tentang apa? Tatap muka. Suaranya terdengar lelah. Aku ada di Starbucks di seberang gedungmu sekarang. Aku hampir tertawa. Dan kamu pikir aku akan menemuimu? Soraya. Nadanya tiba-tiba berubah, menjadi memohon untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Tolong, keluarga Cokro sudah habis, ayahku meninggal. Perusahaan akan bangkrut dan aku mungkin akan masuk penjara. Soraya, tolong, kasihanilah. Kasihan? Bagaimana? Aku mengangkat alis. Batalkan tuntutan atau katakan buktinya salah paham, katanya buru-buru. Jika kamu membantuku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku akhirnya tertawa dingin. Baskara, apa kamu pikir ini permainan anak-anak? Apa kamu pikir kejahatan yang terbukti bisa dibatalkan hanya karena aku bilang begitu? Tapi kamu pelapornya. Jika kamu bilang kamu memanipulasi bukti karena dendam. Diam, seruku dengan suara rendah. Apa kamu memintaku melakukan sumpah palsu untukmu? Wajah Baskara, bahkan melalui telepon, bisa kubayangkan menjadi lebih kelabu. Soraya, demi 10 tahun pernikahan kita. 10 tahun pernikahan kita. Potongku. Kenapa kamu tidak memikirkan itu saat kamu tidur dengan Larasati Putri? Saat kamu menyebutku perempuan tua? Baskara terdiam, merendahkan suaranya lebih lagi. Aku salah. Aku benar-benar salah, Soraya. Aku selalu mencintaimu. Cukup, hentikanku. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri dan kekayaan serta kekuasaan keluarga Cokro. Sekarang setelah kamu kehilangan segalanya, kamu datang memohon padaku. Soraya. Aku akui aku egois, bajingan. Tapi perusahaan adalah hasil kerja keras ayahku seumur hidup, ribuan karyawan bergantung padanya. Bahkan jika kamu membenciku, jangan biarkan orang-orang tak bersalah menanggung akibatnya. Aku sedikit terkejut. Itu adalah pendekatan baru, menggunakan mata pencaharian karyawan untuk menyerangku secara moral. Baskara, kataku dengan tenang, perusahaan berada dalam situasi ini adalah kesalahan keputusan manajemenmu dan keluargamu, bukan karena laporanku. Jika kamu benar-benar peduli pada karyawan, kamu tidak akan menjalankan perusahaan secara ilegal. Jadi, tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku berdiri. Sebagai nasihat terakhir, kamu menuai apa yang kamu tanam. Hadapi konsekuensinya. Setelah menutup telepon, aku menatap Ratih. Dia melompat marah. Sampah. Dia masih mencoba menipumu. Mata pencaharian karyawan. Sejak kapan dia peduli tentang itu? Bukankah dia bilang itu adalah seleksi alam ketika dia mem-PHK 500 orang tahun lalu? Aku tersenyum getir. Aku tahu dia sedang berakting. Hanya saja. Ratih langsung menangkap keraguanku. Soraya. Jangan bilang kamu luluh. Aku berjalan ke jendela dan melihat cakrawala kota di kejauhan. Ratih, kita sudah saling kenal sejak kuliah. Apa kamu ingat Baskara yang dulu? Ratih terdiam sejenak, lalu mendekat dan memegang tanganku. Aku ingat, ketua BEM, pemain basket yang baik, mengejarmu selama 2 tahun, menunggu di luar asramamu setiap hari. Apa menurutmu dia tulus saat itu? Tanyaku pelan. Atau semuanya sudah diperhitungkan sejak awal? Ratih menghela napas. Soraya, orang berubah. Mungkin dia pernah benar-benar mencintaimu, tapi kemudian kekuasaan dan uang mengubahnya. Itu bukan salahmu. Aku tahu dia benar, tetapi keraguan tetap ada di benakku. Apakah aku sudah keterlaluan? Kematian ayah mertuaku, kebangkrutan keluarga Cokro, PHK ribuan karyawan, apakah aku benar-benar satu-satunya yang bertanggung jawab atas semua ini? Getaran ponselku menginterupsi pikiranku. Pesan terenkripsi dari Isabella. Larasati Putri menghubungiku. Dia bilang dia punya bukti langsung pencucian uang dan suap Baskara. Ingin membuat kesepakatan denganmu. Aku segera membalas. Apa syaratnya? 80 miliar rupiah, dan kamu membantunya, dan ayahnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Aku tersenyum dingin. Tipikal Larasati Putri. Di saat krisis, semua orang berusaha menyelamatkan diri sendiri dan mencoba mengambil keuntungan dari bencana. Katakan padanya tidak ada kesepakatan. Tetapi jika buktinya berharga, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membayarnya untuk informasi tersebut. Balasan Isabella datang dengan cepat. Dia bilang dia akan memikirkannya dan bahwa Baskara telah memindahkan barang-barang berharga akhir-akhir ini. Berpikir dia sedang bersiap untuk melarikan diri. Aku mengerutkan kening. Baskara sudah dicekal. Kemana dia bisa melarikan diri? Kecuali. Aku segera menelepon Pak Vance. Apakah mungkin Baskara akan mencoba meninggalkan negara secara ilegal? Secara teoretis mungkin, tetapi sangat berisiko, jawab Vance. Kenapa? Ada berita. Aku memberitahunya tentang Larasati Putri. Pak Vance langsung waspada.
Saya akan memberitahu pihak berwenang agar mereka bisa meningkatkan pengawasan. Oh, dan besok adalah sidang pembagian harta Gonogini untuk perceraianmu. Jangan lupa. Aku tidak akan melewatkannya. Lobi Hotel Plaza tenang dan elegan. Musik piano lembut mengalun di latar belakang. Aku memilih meja di dekat jendela di mana aku bisa melihat pintu masuk dan pintu darurat. Pak Vance duduk di meja lain tidak jauh dari sana berpura-pura membaca koran, siap untuk segala kemungkinan. Tepat pukul 10.00, Larasati Putri muncul di lobi. Dia lebih kurus dari di foto, mengenakan kacamata hitam besar dan masker wajah, jelas khawatir dikenali. Saat dia mendekat, aku melihat memar di sudut matanya, yang disembunyikan dengan buruk oleh riasan. Nona Wirjawan, katanya dengan suara rendah, duduk di seberangku. Aku mengangguk, mengamatinya dengan tenang. Selingkuhan yang sombong dan menantang dari sebelumnya telah hilang. Wanita di depanku gugup dan sedih, terus-menerus memutar tali tas desainernya. Kamu terluka. Aku menunjuk ke sudut matanya. Larasati tanpa sadar menyentuh lukanya dan tersenyum getir. Itu Baskara. Aku sedikit terkejut. Baskara dingin dan tidak sensitif padaku, tetapi dia tidak pernah menyentuhku. Kurasa orang menunjukkan warna aslinya saat terpojok. Buktinya, aku langsung ke pokok permasalahan. Larasati mengeluarkan flash drive dari tasnya dan mendorongnya ke arahku. Di sini ada rekaman suap Baskara dan catatan transfer kawat ke luar negeri. Dengan ini saja, kamu bisa memenjarakannya selama 10 tahun. Aku segera mengambil drive itu. Apa yang kamu inginkan sebagai imbalan? Uang dan perlindungan, katanya sambil menggigit bibir. Untukku dan ayahku. Dia sudah diskors dari pekerjaannya, dan mereka sedang menyelidikinya. Aku tidak punya kuasa untuk membuat ayahmu mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Potongku. Berapa banyak uang yang bisa kamu berikan padaku? Dia mencondongkan tubuh, cemas. 50 miliar, tergantung pada nilai buktinya, kataku dengan tenang. Dan aku perlu tahu apa yang direncanakan Baskara akhir-akhir ini. Kudengar dia berencana melarikan diri. Larasati ragu sejenak, lalu merendahkan suaranya. Dia punya rekening rahasia di Swiss dengan setidaknya 300 miliar rupiah. Minggu lalu, dia menghubungi seorang penyelundup untuk menyeberangi perbatasan ke Malaysia, dan dari sana naik penerbangan ke Eropa. Aku mengangkat alis. Baskara benar-benar putus asa hingga menggunakan penyelundupan ilegal. Waktu dan rute yang tepat? Larasati menggelengkan kepala. Dia tidak percaya lagi padaku, dia menugaskan Michael Stone untuk semua itu. Dia berhenti sejenak, tapi aku tahu besok dia akan pergi ke brankas perusahaan untuk mengambil sesuatu. Mungkin uang tunai atau paspor, pikirku sejenak, lalu aku mengeluarkan buku cekku, 800 juta rupiah untuk flash drive ini dan informasinya. Tidak lebih, mata Larasati melebar. 800 juta? Itu tidak cukup. Ambil atau tidak? Aku pergi. Aku bergerak untuk berdiri. Minta uang pada Baskara jika dia masih punya sisa untuk diberikan padamu. Tunggu, dia dengan cepat meraih pergelangan tanganku. Aku terima. Aku menandatangani cek dan memberikannya padanya, menarik tanganku pada saat yang sama. Sentuhannya membuatku jijik. Uang itu akan cair dalam 1 jam. Ketika kamu mendapatkannya, sebaiknya kamu meninggalkan kota ini. Baskara tidak memaafkan mereka yang mengkhianatinya. Larasati menyimpan cek itu dan tiba-tiba tersenyum getir. Kau tahu, dia tidak pernah mencintaiku. Aku hanya alat untuk membuatmu kesal dan untuk mendekati ayahku. Aku bodoh. Aku tidak mengatakan apa-apa. Di satu sisi, kami berdua adalah korban Baskara, hanya dalam tingkat yang berbeda. Larasati berdiri untuk pergi, tetapi ragu dan berbalik. Nona Wirjawan, saya minta maaf. Saya terlalu muda dan naif. Kalau begitu pergilah, potongku sebelum kesabaranku habis. Saat aku melihatnya bergegas pergi, aku menghela napas panjang. Pak Vance segera mendekat. Bagaimana hasilnya? Aku memberinya flash drive. Verifikasi isinya, jika otentik, segera informasikan FBI juga tentang rencana pelarian Baskara. Vance mengangguk dan menyimpan drive itu. Sidang cerai jam 3 sore. Jangan lupa, aku tidak akan pernah lupa, kataku dengan sinis. Ini pertempuran terakhir. Pukul 14.40. Aku masuk ke lobi pengadilan diikuti oleh Pak Vance dan tim hukumnya. Para jurnalis, yang sudah diberitahu, mengerumuni, kilatan kamera mereka menyala seperti lampu sorot. Aku mengenakan setelan hitam sederhana dengan riasan yang canggih, namun elegan, dengan sempurna memproyeksikan citra seorang wanita kuat yang dikhianati. Baskara telah tiba sebelum aku, dia berdiri di sebelah pengacaranya di sisi terdakwa. Dia tampak lebih terpuruk dari kemarin. Setelannya kusut dan dia tidak memakai dasi. Ketika dia melihatku masuk, campuran emosi melintas di matanya. Dia dengan cepat membuang muka. Hakim masuk dan sidang dimulai.
Pak Vance mempresentasikan tuntutan kami, mengonfirmasi keabsahan surat perjanjian cerai, memulihkan aset perkawinan yang disembunyikan Baskara, dan meminta ganti rugi tambahan. Pengacara Baskara berargumen bahwa perjanjian itu ditandatangani di bawah tekanan, meminta pembatalan atau modifikasi. Dia juga menuntut agar aku memberikan kompensasi kepada Baskara atas renovasi dan pemeliharaan rumah, dan secara absurd menuduhku menyebabkan krisis Chokro Group dengan laporan jahatku. Pak Vance sudah siap. Dia secara sistematis membongkar setiap argumennya, menyajikan bukti perselingkuhan Baskara, transfer kawat ke luar negeri, dan rekaman video saat dia menandatangani perjanjian. Dalam video itu, Baskara sadar dan bahkan menunjukkan arogansi yang tidak sabar. Tidak ada sedikit pun jejak paksaan. Ketika giliran Baskara berbicara, dia berkata dengan suara serak, "Yang mulia, saya mengakui kesalahan saya, tetapi balas dendam Soraya tidak proporsional. Dia menghancurkan bisnis saya, keluarga saya, dan bahkan secara tidak langsung menyebabkan kematian ayah saya." Keberatan. Pak Vance segera berdiri. Pernyataan terdakwa tidak relevan dengan kasus ini, dan tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Hakim mengabulkan keberatan dan memperingatkan pengacara Baskara untuk mengontrol ledakan emosi kliennya. Baskara duduk, kalah, keputusasaan terpancar di wajahnya. Sidang berlangsung selama 3 jam. Akhirnya, hakim mengeluarkan putusan pada hari yang sama, surat perjanjian cerai sah. Rumah menteng dan isinya adalah properti tunggal saya. Baskara harus mengembalikan 45 miliar rupiah yang telah dia alihkan dan membayar ganti rugi tambahan sebesar 30 miliar rupiah. Sisa aset perkawinan akan dibagi 50,50 sesuai perjanjian. Mendengar putusan itu, Baskara ambruk di kursinya. Pengacaranya buru-buru mengumumkan mereka akan mengajukan banding. Tetapi hakim mencatat bahwa mengingat bukti yang sangat banyak, banding memiliki sedikit peluang untuk berhasil. Meninggalkan gedung pengadilan, para jurnalis mengepung kami seperti segerombolan lebah. Baskara dengan wajah pucat mendorong para wartawan dan berlari keluar. Aku berhenti, menatap kamera, dan berkata dengan tenang, "Hari ini, hukum telah memberiku keadilan. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang mendukung saya, terutama ayah saya dan tim Pak Vance. Sekarang, saya ingin memulai babak baru dalam hidup saya." Kata-kata itu telah disiapkan oleh Pak Vance. Mereka memproyeksikan citra martabat dan keanggunan, seorang korban yang tidak kehilangan kehormatannya. Kembali di Gria Tawang, aku ambruk di sofa, kelelahan. Ponselku terus bergetar dengan pesan ucapan selamat. Aku membalas masing-masing dengan terima kasih dan mematikan ponsel. Aku hanya ingin sejenak kedamaian. Bel pintu berbunyi. Melalui kamera, aku melihat ayahku. Dia memegang sebotol sampanye mahal. "Selamat, sayang." Dia memelukku begitu aku membuka pintu. "Kamu luar biasa hari ini." Aku mengambil sampahnya dan tersenyum getir. Aku memenangkan persidangan, tapi aku merasa aneh. Ayahku menepuk bahuku dengan pengertian. "Itulah rasa balas dendam, pahit manis. Tapi yang penting adalah kamu mengambil kembali apa yang menjadi milikmu, dan keluarga Chokro membayar kesalahan mereka." Kami duduk di balkon minum sampahnya sambil melihat matahari terbenam. Ayahku memberitahuku bahwa Komisaris Wijoyo telah mencabut kontrak proyek kota dari keluarga Chokro dan memutuskan untuk mengadakan proses penawaran baru. "Apa kita akan berpartisipasi?" tanyaku. Ayahku menggelengkan kepala. "Tidak, proyek itu terlalu rumit. Aku berencana untuk fokus membangun kembali pabrik tekstil lama kita." "Pabrik?" Aku sedikit terkejut. Bukankah keluarga Chokro menghancurkannya? "Ya, mereka menjalankannya hingga hancur," kata ayahku sinis. "Tapi waktunya telah tiba untuk membangunnya kembali." Dia menatapku dengan saksama, "Dan aku ingin kamu yang menanganinya." Jantungku berdebar kencang. Bisnis ayahku, tempat di mana aku tumbuh, bisnis yang pernah dihancurkan oleh taktik kotor keluarga Chokro. Sekarang aku akan membangkitkannya kembali. "Aku akan melakukannya," kataku tanpa ragu. Ayahku tersenyum puas. "Aku tahu kamu akan bilang ya, tanah pabrik masih atas nama kita dan mesinnya bisa dibeli baru. Dan untuk modal awal," dia mengedipkan mata padaku. "Bagaimana kalau kita menggunakan 80 miliar rupiah yang kamu dapatkan hari ini?" Kami berdua tertawa. Sempurna. Malam itu Pak Vance menelepon. Suaranya penuh semangat. "Nona Wirjawan, isi flash drive Larasati Putri adalah dinamit murni. Bukan hanya rekaman suap, tetapi juga email di mana Baskara secara eksplisit memerintahkan Departemen Keuangan untuk merekayasa pembukuan. Pihak berwenang, menggunakan informasi yang kita berikan, mencegat Michael Stone di kantor Chokro Group dan menangkap Baskara. Apa tuduhannya? Kejahatan keuangan, penipuan, dan upaya melarikan diri dari yurisdiksi, kata Vance. Kejaksaan Agung sudah menyiapkan dakwaan. Mengingat tingkat keparahannya, dia bisa menghadapi lebih dari 10 tahun penjara. Setelah menutup telepon,
Aku berdiri di dekat jendela dan melihat cahaya kota yang tak terhitung jumlahnya. Berita penangkapan Bhaskara seharusnya membuatku gembira, tetapi hatiku anehnya tenang. Bukan euforia maupun belas kasihan, hanya perasaan lega bahwa akhirnya semuanya berakhir. Keesokan harinya, saudara perempuan Bhaskara, Anna, menelepon. Suaranya pecah karena isak tangis. "Soraya, tolong lepaskan kakakku. Keluarga kami sudah hancur. Apalagi yang kamu inginkan? Bukan aku yang menangkapnya," kataku dengan tenang. "Tindakannya lah yang membawanya ke sini. Tapi kamu yang memulai laporannya," teriaknya histeris. "Kamu tidak akan berhenti sampai kamu melihatnya mati." Aku terdiam sejenak. "Apa yang kamu inginkan? Agar aku membatalkan gugatan perdata?" "Ya," katanya belak-belakan. "Jika kamu berjanji tidak akan menekan lebih jauh, kami akan menerima surat perjanjian cerai dan tidak akan mengajukan banding apapun." Dan suaranya memudar. "Chokro Group sudah habis, tapi kami masih punya beberapa aset pribadi, properti, saham, tolong tinggalkan kami jalan keluar." Aku berpikir sejenak. "Aku harus berkonsultasi dengan pengacaraku. Aku akan memberimu jawaban besok." Setelah menutup telepon, aku segera menelepon Pak Vance dan ayahku. Setelah berdiskusi, kami mencapai kompromi. Kami bisa berdamai, tetapi dengan syarat. Keesokan harinya, Anna dan aku bertemu di kantor pengacara. Dia tampak jauh lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Dia memiliki kerutan dalam di sekitar matanya dan uban. Kami duduk berhadapan. "Dulu kami adalah ipar. Sekarang kami adalah orang asing. Syarat kami sederhana." Pak Vance menggeser sebuah dokumen ke arahnya. "Pertama, keluarga Chokro melepaskan semua hak untuk mengajukan banding atas surat perjanjian cerai. Kedua, Bhaskara harus mengaku bersalah dan mengakui kejahatannya untuk mempercepat kasus federal. Ketiga, keluarga Chokro menyerahkan semua sisa saham mereka di tanah pabrik tekstil kembali kepada Wirjawan Group." Anna membolak-balik dokumen. Wajahnya menjadi gelap. Ini membuat kami tidak punya apa-apa." "Tidak," koreksiku dengan tenang. "Kalian akan tetap memiliki rumah yang kalian tinggali dan beberapa tabungan, cukup untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Tanah pabrik, kalian merampasnya dari ayahku melalui cara kotor, dan jika kami tidak menerima..." Pak Vance memperbaiki kacamatanya. "Maka kami akan bekerja sama penuh dengan kejaksaan untuk menyelidiki secara tuntas kegiatan ilegal Bhaskara dan Chokro Group. Mengingat jumlah dan keadaan, hukuman penjara bisa melebihi 15 tahun, dan semua aset terkait akan disita oleh negara." Wajah Anna menjadi kelabu. Dengan tangan gemetar, dia menandatangani dokumen itu. Saat dia meninggalkan kantor, dia tiba-tiba memanggilku. "Soraya, kau tahu, Bhaskara pernah benar-benar mencintaimu. Selama 2 tahun pertama pernikahan kami, dia tidak pernah berhenti membicarakanmu." Aku menggelengkan kepala, memotongnya. "Orang berubah, Anna. Aku doakan yang terbaik untukmu." Sebulan kemudian, berkat pengakuan dan kerjasamanya, Bhaskara dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Chokro Group mengajukan kebangkrutan dan asetnya dilelang untuk membayar utangnya yang sangat besar. Ibu mertuaku, dengan sisa harta yang sedikit, pindah ke sebuah apartemen kecil di dekat sebuah masjid di Jakarta Timur. Anna membawa anak-anaknya dan pindah kembali ke kampung halaman suaminya di luar kota, dan aku mendedikasikan diriku sepenuhnya untuk membangun kembali pabrik tekstil. Seperti yang ayahku katakan, itu adalah akar kita. Bisnis yang coba dihancurkan oleh keluarga Chokro tetapi tidak berhasil. Dengan uang dari penjualan rumah menteng, aku membeli mesin-mesin canggih dan melestarikan beberapa bangunan bata tua pabrik yang menjadi ikon sebagai warisan sejarah. Pada hari pembukaan kembali, ayahku berkata dalam pidatonya, "Ini bukan hanya pembukaan kembali. Ini adalah bukti bahwa keadilan menang dan ketekunan berjaya." Di bawah panggung, tepuk tangan bergemuruh. Berdiri di sampingnya, aku merasa mataku berkaca-kaca. Pada saat yang sama, aku mendirikan sebuah yayasan bantuan hukum untuk wanita untuk membantu mereka yang, seperti aku, menghadapi perceraian berisiko tinggi atau kekerasan dalam rumah tangga. Ratih dengan bercanda menyebutnya dana balas dendamku. Tapi aku tahu itu adalah cara terbaik untuk mengubah pengalaman menyakitkan menjadi energi positif. Waktu berlalu. Setahun kemudian, pabrik beroperasi dengan kapasitas penuh dan yayasan telah membantu puluhan wanita. Hidupku penuh dan damai. Terkadang aku makan malam dengan ayahku, berbelanja dengan Ratih, atau mendiskusikan investasi dengan Isabella, yang, setelah kembali dari London, menjadi penasihat keuangan pribadiku. Suatu hari di awal musim panas, Ratih meneleponku dengan gembira. "Soraya, Sabtu depan reuni kuliah kita. Kamu harus datang." Aku mencoba menolak, tetapi dia bersikeras. "Bhaskara bebas bersyarat lebih awal," katanya dia akan datang. "Kamu harus menunjukkan padanya betapa luar biasanya dirimu sekarang." Aku akhirnya menerima. Pada hari reuni,
Aku memilih gaun merah sederhana namun elegan, riasan tipis, dan membiarkan rambutku tergerai di bahu. Wanita di cermin itu percaya diri dan tenang tanpa jejak kebingungan dan rasa sakit dari masa lalu. Reuni mereka diadakan di restoran mewah dekat kampus lama kami yang dulu sering kami kunjungi. Aku sengaja datang terlambat setengah jam. Ketika aku masuk, hiruk-pikuk ruangan hening sejenak, lalu meledak menjadi sapaan. Soraya, kamu makin cantik saja. Kudengar kamu sekarang seorang CEO. Luar biasa. Yayasanmu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sepupuku mendapat bantuan dari sana. Aku tersenyum dan menyapa teman-teman sekelasku. Dari sudut mataku, aku melihat Baskara di sebuah sudut. Dia sangat kurus. Wajahnya yang dulu tampan sekarang memiliki fitur yang terlalu tajam dan cekung, memberinya penampilan yang kalah. Dia mengenakan setelan usang dan tampak 10 tahun lebih tua. Sepanjang makan malam, aku sengaja menghindarinya, tertawa dan mengobrol dengan yang lain. Menjelang akhir malam, aku melangkah keluar ke teras untuk mencari udara segar. Dia mengikutiku. Soraya, suaranya serak. Anggur di gelasnya sedikit bergetar. Bisakah kita bicara? Aku berbalik dan menatapnya. Mempertahankan senyum sopan namun jauh. Tentang apa? Aku banyak berpikir selama 1,5 tahun terakhir, katanya sambil menunduk, tidak bisa menatap mataku. Aku benar-benar salah. Hanya ketika aku kehilangan segalanya, aku sadar apa yang paling penting. Oh, benarkah? Tanyaku dengan tenang. Dan apa yang paling penting? Kamu. Dia menatap ke atas. Matanya berkaca-kaca. Soraya, aku selalu mencintaimu. Larasati hanyalah kehilafan sesaat. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Hanya penyesalan dan fakta bahwa aku merindukanmu. Aku menatapnya, dan tiba-tiba merasakan campuran geli dan sedih. Baskara Cokro yang sombong, sekarang memohon belas kasihan dariku. Baskara, kataku dengan suara rendah, kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya menyadari apa yang kamu miliki ketika kamu kehilangannya. Jika keluarga Cokro tidak bangkrut, jika Larasati tidak mengkhianatimu, apakah kamu akan memikirkanku? Dia membuka mulut untuk meminta maaf. Tetapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Kamu tidak perlu menjawab. Kita sudah berakhir sejak lama. Aku doakan yang terbaik untukmu. Aku berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, dia meraih pergelangan tanganku. Soraya, beri aku kesempatan. Kita bisa memulai dari awal. Aku menarik tanganku dengan lembut tapi tegas. Tidak mungkin. Aku sudah memulai hidup baru. Aku harap kamu juga bisa menatap ke depan. Ketika aku kembali ke dalam, Ratih segera mendekat. Apa yang sampah itu katakan padamu? Untuk memulai dari awal, aku mengangguk. Dia memutar matanya dengan berlebihan. Berani sekali. Setelah reuni berakhir, Ratih bersikeras mengantarku pulang. Di tengah jalan, dia bertanya dengan penasaran, Soraya, jika kamu bisa kembali ke masa lalu, apakah kamu akan menikah dengan Baskara lagi? Aku melihat lampu-lampu neon yang berlalu di jendela dan berpikir sejenak. Ya. Apa? Ratih hampir menginjak rem. Kamu gila? Karena pengalaman itu membuatku menjadi diriku yang sekarang, kataku sambil tersenyum. Rasa sakit mengajariku untuk tumbuh dan pengkhianatan mengajariku untuk melihat sifat manusia. Tanpa semua itu, aku mungkin masih menjadi Soraya yang naif dan lemah dari sebelumnya. Ratih mengangguk sambil berpikir. Kamu benar. Tapi sekarang kamu adalah legenda di angkatan kita. Wanita tangguh yang mencampakkan Baskara Cokro dan memenjarakannya. Aku tertawa, menggelengkan kepala. Aku bukan legenda, aku hanya hidup seperti yang kuinginkan. Mandiri, percaya diri, dan tanpa bergantung pada siapapun. Kembali di Gria Tawangku, aku berdiri di depan jendela dan menatap malam Jakarta. Badai dari setahun yang lalu kini menjadi sejarah dan jalan di depan masih panjang. Tapi pada saat ini, hatiku penuh dengan kedamaian dan kekuatan. Harga diri dan cinta diri adalah fondasi kebahagiaan sejati. Itulah pelajaran paling berharga yang kupelajari dari pernikahan itu dan keyakinan yang akan kuikuti selama sisa hidupku. Layar ponselku menyala, sebuah pengingat dari manajer pabrik untuk rapat direksi besok. Aku membalas dengan dikonfirmasi dan mematikan lampu. Cakrawala Kota menjadi satu-satunya temanku. Besok akan menjadi hari yang baru.